Halo teman-teman, selamat datang di Cuma nggak jawab ya? episode Iya Britpod doang. kali ini. Hari ini kita bakal bahas buku yang cukup mind blowing konsepnya, atau nggak mind blowing ya. Nanti aja kita nilai. Terutama buat yang ngerasa stuck di lingkungan kerja yang hierarkis, itu yang gue inget dari waktu dibahas di acara Brit Rebuan yang lalu. Jadi untuk yang stuck di lingkungan kerja yang hierarkis atau buat yang jadi pemimpin, yang pengen jadi pemimpin tanpa harus nunggu jabatan dulu, at least in the quality of, mengerjakan sesuatunya. Judul buku yang waktu itu dibahas, adalah Turn the Ship Around, ditulis sama L. David Marquet. L-nya apa ya? L-nya namanya kayaknya. David Marquet Cara bacanya itu Marke mantan bukan sih? Marquez. L. David Marquet. Oke, gua agak kurang bagus pronunciation-nya dalam nama orang kalau gua nggak tahu ininya, sumbernya dari mana. Beliau mantan kapten kapal selam nuklir US Navy, eee, tapi bukunya bukan buku militer ya, cuman dia ngambil pengalaman dari, masa-masa dia jadi, kapten di kapal selam nuklir, angkatan laut Amerika itu. Nah, untuk kita yang mungkin sekarang masih aktif bekerja atau punya tim atau dalam berorganisasi, mungkin banyak yang relevan dari apa yang dibawakan sama David Marquet di bukunya itu. Jadi kalau misalnya diingat-ingat lagi, kalau gue ingat-ingat dulu yang dibahas itu, si David Marquet ini punya pengalaman dia masuk ke kapal selamnya Navy, Amerika itu, performanya nggak begitu bagus, agak jelek, punya histori yang jelek. Kru kapalnya itu cuman mau nurut perintah tapi nggak ada inisiatif. Terus, David Marquet, identified kalau misalnya atau menemukan atau merasa berpikir kalau dia harus merubah cara atau culture yang ada di kapal itu. Jadi alih-alih pakai gaya militer, dia ngasih kepercayaan dan tanggung jawab yang besar ke setiap anggota dari timnya yang ada di kapal itu. Nah, menurut yang dia ceritakan, ya gua relay ke presentasi yang waktu itu ada di acara Brit Reboan, hasilnya kapal yang dia pimpin itu jadi yang terbaik di Angkatan Laut Amerika pada saat itu. Jadi intinya yang gue tangkap juga kalau buku itu ngajarin kalau kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi soal gimana cara bikin orang lain atau tim kita biarpun subordinates kita itu mau berpikir untuk dirinya sendiri, take ownership, terus ambil tanggung jawab dan merasa punya andil yang penting untuk menentukan hasil akhirnya. Mungkin cocok banget buat generasi atau kita-kita yang nggak mau kalau misalnya cuman disuruh ikut aja dulu gitu. Nah, buat yang pengen jadi pemimpin, mungkin penting untuk bisa memahami isi buku ini dan bareng dengan Gus Emil, Bang Tovan, Coach Yaha, kita pengen untuk bahas sedikit tentang cara mengubah pengikut jadi pemimpin menurut David Marquet di bukunya ini. Kalau mau gua tanya dulu sama siapa bagusnya ya? Mungkin yang nggak pernah ditanya pertama itu Coach Jaha ya. Nah, biar gua put on the spot ya. Coach, kalau menurut lu pertama kali dengar konsep dari buku ini, mengubah follower jadi leader, what's on your mind? Apa yang kepikiran di kepala lu, Coach? Ya karena, gue, latar belakangnya kan banyak di manajemen gitu ya, dan gue melihat bahwa, eee, gini sih singkatnya gue cuma pengen bilang, "Kemana aja lo Bro?" Gitu, ke Marke ini gitu. Maksud gue, isu yang dia omongin tuh untuk, apa namanya, untuk Lu kayaknya nggak siap di deh gue tanya, Coach. enggak, gue emang pengen ngomong Oke itu, pengen ngomong, oke. "Kemana aja lo Bro?" Gitu maksud gue. Soalnya begini, apa namanya, gue ngelihat, Gua eee, godain dikit aja emosi ya?
Gue Karena udah gue buka puasa, satu-satunya yang masih gua udah puasa di sini. Jadi gue boleh untuk emosi, boleh untuk iseng. iya, Go ahead, jadi coach. gue ngelihatnya, ya kemana aja gitu. Soalnya begini, tahun 2027 itu gue punya project sama salah satu lembaga pemerintahan gitu yang, di mana pada saat itu sebuah lembaga pemerintahan itu baru mikir, bagaimana ya kalau kita terapin konsep-konsep bisnis di dalam, pemerintahan, misalnya strategic management dan lain-lain gitu ya. Padahal kan isu itu udah banyak dibahas, maksudnya udah puluhan tahun gitu, telat gitu loh mau ya. Nah sekarang militer nih, ngomong tentang konsep-konsep manajemen itu kan ada beberapa konsep coaching, ada beberapa konsep, eee change management gitu. Jadi gue bisa bilang gitu, "Kemana aja lo Bro?" Gitu, itu satu. Terus kedua, menurut gue, Maksudnya dia telat gitu. Dia nulisnya tahun telat, 2013 ya kayak. iya 2012, telat lah, 2003. change Oke. management di perusahaan dibahas sudah dari kapan gitu. Jadi, Oke. terus dia juga bahas tentang learning gitu ya, learning is more important than training gitu. Itu juga kan konsep, mirip konsep knowledge management dari tahun 90-an. Jadi kemana aja gitu. Tapi mengingat bahwa, konsep ini diterapkan di sebuah organisasi yang sangat rigid, menurut gua dan katanya berhasil, menurut gua cukup breakthrough gitu ya. Tapi, still gitu, "Kemana aja lo Bro?" Gitu. Itu sih dari gua pertama, gimana yang lain? Eee, jadi yang lu sampein tuh kalau misalnya Heeh. bukunya David Marquette ini tuh agak telat karena dari sebelum itu sudah banyak gelombang, eee, apa namanya, gerakan atau campaign tentang merubah gaya kepemimpinan itu dari yang dulunya sebelumnya sangat hierarkikal, terus, dari sebelum adanya buku Marquette ini sudah banyak juga gerakan untuk supaya pemimpin itu atau leaders itu nggak top down lagi ya? Iya, di bisnis ya, di bisnis sih begitu. Tapi tadi kan gue Oke. bilang, karena kalau di militer itu yang top down yang, rigid, jadi buku Marquet ini sebenarnya semacam menambah bahwa, lu kalau ikut prinsip-prinsip bisnis, pengelolaan seperti, organisasi bisnis, ini Oke, seperti organisasi gua bisnis tangkap. ya, bukan bukan, dibisnisin ya, beda loh. Oke, sekarang ke Bang Tovan deh. Nah, kalau misalnya memang poinnya itu adalah tentang merombak struktur yang dari top down atau hierarchical itu menjadi non hierarchical, at least in terms of ownership-nya, itu kalau di Indonesia cocok nggak sih, Bang Tovan? Untuk umumnya, gimana kita berorganisasi atau gimana perusahaan-perusahaan menjalankan usahanya atau menjalankan kegiatannya, bisa nggak sih, siap nggak sih mayoritas style seperti itu diterapkan ke kita dalam konteks mengingat budaya kita, atau malah kadang-kadang kita lebih banyak orangnya yang bingung kalau disuruh ngambil keputusan yang Ya, sebenarnya juga berhubungan sama tanggung jawabnya, accountability. ya ini kan bicaranya jadi culture ya, eee, apakah dia akan efektif atau tidak, ini tergantung tergantung organisasinya seperti apa. Kalau di militer, gua rasa sih masih cocoknya sifatnya hierarkis ya, pas gitu. Tapi gua nggak tahu apakah, di zaman agresi militer atau zaman-zamannya ketika itu Kodam kita berperang beberapa front di agresi militer, setelah itu perang dengan PKI kan, eee, merubah taktik dengan cukup fleksibel itu juga termasuk dalam kategori strategi yang seperti Marky itu bilang, David Marky. Gua nggak terlalu ini, tapi yang pasti di Indonesia masih ada budaya feodalistik, senioritas gitu. Yang itu kalau dilihat ada sisi positifnya kita masih menerapkan, ada sisi negatifnya aja dulu gua bahas. Kepatuhan total itu atau kepatuhan istilahnya di buku ini kan kepatuhan pasif itu juga menghilangkan daya kritis, tapi secara Mmm, efisiensi untuk menggerakkan sebuah organisasi cukup baik gitu, kalau sudah jelas semuanya. Nah, tapi untuk organisasi seperti komunitas,
yang fluid, yang istilahnya cair gitu ya, yang dinamis, dan organisasinya pun tidak formal. Ya harusnya tidak hierarkis dan sangat komando gitu. Sistem komando ini kan kecenderungannya tidak mematikan daya kreativitas. Nah, gua rasa di buku ini pun sebetulnya secara hierarkis jabatan itu masih ada, tidak hilang. Cuma Ya. yang berubah hanya budaya komunikasi gitu dan budaya berinisiatif. Dan gua rasa ini pun hanya berlaku di angkatan laut atau tepatnya di kapal laut dan, submarine ya, kapal selam gitu. Kalau di perang darat gua rasa nggak cocok ini, tidak terlalu cocok. Oh ya? Tapi, gua ada temuan nih, ternyata di Jerman 1800-an awal strategi ini sudah ada, namanya Auftrag-Taktik, lawan dari Bevels taktik yang sangat hierarkis, komando, sentralistik. Nah, dia sangat desentralistik. Ini digunakan perang pertama kali oleh Prusia, Jerman ya, Jerman lama itu Prusia, untuk menghadapi, Napoleon. Dan digunakan Ya. juga di Perang Dunia I, lalu Perang Dunia Kedua. Eee, tapi mereka fleksibel menggunakan dua taktik ini. Jadi bisa tiba-tiba perwira menengah mengambil inisiatif jika sudah melakukan serangan blitzkrieg, misalnya Perang Dunia Kedua tuh, blitzkrieg, serangan kilat. Dia bisa bisa tiba-tiba putus komando, ambil inisiatif sendiri, atau tiba-tiba sangat komando gitu dari pusat, Berlin sampai ke daerah yang dijajah, yang diokupasi, masih tertib dalam satu komando. Jadi ini bukan hal yang luar biasa dan bukan hal yang baru. Walaupun di institusi militer ini sebuah breakthrough gitu. Hmm. Itu sih menurut Ya. gua. Karena militer tuh selalu selalu membanggakan, sebuah terobosan-terobosan kalau mereka sudah menerobos, hal-hal yang sifatnya, eee, anomali dan itu berhasil. Tapi kalau tidak berhasil itu akan ditutup kalau gagal gitu ya. Strategi ini itu akan disembunyikan. Gue ada beberapa buku tentang militer yang di mana mereka melakukan, beranggapan melakukan satu breakthrough lah dalam institusi. Salah satunya ini komunikasi militer ketahanan nasional ini, mereka, eee, dari zaman ke zaman tentara kita tuh melakukan semacam, apa namanya, perubahan-perubahan strategi dan perubahan-perubahan paradigma dalam berorganisasi dan berpolitik. Terus ini salah satu pemikir yang gua kagumi, militer juga, Pak Agus Wijoyo, reformasi TNI ini jelas ya kalau dia pemikirannya di luar dari kebiasaan tentara-tentara kita sebelum dan setelahnya sampai hari ini. Dia memang betul-betul anomali sebagai pemikir militer. Nah satu lagi, yang terakhir, ini salah satu dosen Unhan, Laksamana TNI Marstio. Nah ini maritim, Oh angkatan laut ya. ya, Angkatan Laut, angkatan Kasal. laut ya. Oke. Bentar Ya. dulu, Bang. Gua sebenarnya nyesel juga tadi nanyanya ke Coach Jaha duluan nih. Karena akhirnya sekarang gua harus nanya ke Gus Emil. Dan gua kadang-kadang ngerasa ini kalau gua tanya bisa jadi bom nih. Tadi kalau kalau udah singgung-singgung sedikit, kalau misalnya militer itu ada unsurnya yang atau ada pendapatnya yang bilang itu akan lebih efisien karena lebih cepat tercapai tujuannya dengan hierarkis gitu ya. Mil, shoot Mil, ada hubungannya nggak sih sama kenapa ada tendensi untuk RUU TNI itu dikedepankan sekarang? Enggak, gue mau apa namanya, gue pengen storytelling ulang aja ya yang waktu disampaikan Bang Anton soal USS Santa Fe ini ya. Jadi kayaknya buku Turn the Ship Around ini sebenarnya harusnya judulnya digantiin nama Malubin Niat gitu sebetulnya. Jadi segala sesuatu tuh dimulai dari niatnya. Nah, kenapa kayak gitu? Inilah ya. Pertama kita put it into the context dulu. Kenapa sih militer tuh dengan gaya militeristik yang komando base itu tuh dia tuh bisa banget menjalankan kapal ya. Navy itu bisa menjalankan kapal apapun selama ini. Cuma USS Santa Fe itu nggak bisa. Itu kan sebenarnya kalau kita put it into the context, kita harus paham bahwa USS Santa Fe itu adalah kapal yang semua krunya tuh butuh intelijensi yang super tinggi. Karena mengoperasikan itu tuh butuh kreativitas kayak main game, ada skill engineering-nya gitu kan, banyak hal yang nggak ketebak. Jadi emang kapal yang emang
tingkat kompleksitinya tuh tinggi dan banyak banget unpredictability pas kendaliin gitu. Bayangin nih Bro ya, lo ada di dalam perut kapal bertenaga nuklir, jauh di bawah permukaan laut. Lampunya redup, mesinnya bergemuruh. Tiap keputusan aja itu kalau salah gitu, itu bisa mati lo semua gitu kan. Oh Nah, iya, iya. jadi di tahun 99 itu si Santa Fe itu justru malah bukan simbol kekuatan, justru adalah simbol kengerian siapapun yang ditaruh di situ. Itu tuh walaupun orang pinter aja itu tuh bisa ngeri karena ngoperasiin tuh ngeri, lu bisa mati mendadak gitu kalau lu salah gitu kan. Dan itu juga kenapa kapal itu tuh jadi ada di reputasi terburuk gitu. Nah, terus gua nggak tahu gimana ceritanya si Market ini disuruh masuk ke dalam kapal ini, disuruh, ngejelasin, mimpin kapal lah. Ya awalnya kan dia kan orang Navy biasa ya, terus dia disuruh majuin kapal gitu kan, ke krunya, "Cuy, maju dong 2/3 kecepatan," gitu. Ternyata nggak ada yang terjadi, Mmm. kapalnya malah mati gitu kan. Iya kan semua orang panik ya Mmm. di situ. Maju dong dengan 2/3 kecepatan penuh, mati kapalnya gitu kan. Panik gitu kan habis itu. Ini ternyata setelah dicek kenapa kapalnya mati, ternyata ada masalah gitu. Terus kenapa kamu nggak ngebantah gitu? Karena saya hanya ngikutin prosedur yang tertulis di buku panduan gitu kan. Terus udah diikutin, udah, terus kapalnya nggak jalan, iya nggak jalan gitu, mampus kita gitu kan. Panik lah gitu kan. Nah akhirnya dia tuh sadar gitu bahwa di situ tuh sebenarnya kan apa ya, walaupun ada buku panduan tuh banyak shit happens lah di kapal yang modelnya tuh sebenarnya kalau menurut gue juga sebenarnya kapal ini tuh juga kapal yang bukan kapal yang udah common digunakan gitu kan. Nah ya Mhm. udah akhirnya sekarang dia tuh udah bilang kepada krunya semuanya dikumpulin, mulai sekarang gue nggak akan ngasih perintah ke lu nggak akan minta request order ke gua akan nerapin gaya komunikasi baru di mana dilarang untuk saling memberikan order. Jadi semua kalimat harus dimulai I intend to, nawaitu, saya berniat gitu. Misal contoh kapten kapalnya itu misalnya si Market bilang, Iya, gua "Saya ingat. berniat nurunin nurunin kedalaman hingga 400 kaki. Saya berniat I intend to untuk menghentikan sistem karena perlu perbaikan," gitu. Jadi dari bawah ke atas harus pakai I intend to, atas ke bawah pakai I intend to gitu. Jadi supaya apa gitu, ketika emang udah tahu intention-nya, jadi ketika intention-nya tuh udah saling tahu gitu, oh maksudnya tuh ini gitu loh. Jadi mereka akan coba apa ya, budaya mencari, oh kalau emang maksud bos gue tuh intent-nya ke sini, gue akan coba cariin caranya gitu. Nah dari situ pun juga akhirnya kan, dari sana akhirnya muncul gitu kan, setelah udah berjalan lagi, entah berapa lama, tiba-tiba ada kejadian kapal mati lagi gitu kan, pas mau simulasi peluncuran rudal gitu kan. Ya udah Mmm. akhirnya krunya pada bilang, "Kapten Market, I intend to menghentikan peluncuran karena ini berbahaya." Nah, kalau dulu kan nggak ada yang berani tuh kan, jadi apa ya, kan mereka tuh kayak nggak berani ngelawan perintah, cuma kalau I intend to kan dibilang, "You intended," gitu kan, karena berbahaya ya laksanakan gitu kan. Nah, akhirnya di situ tuh sebetulnya kapal apa ya, USS Santa Fe ini bisa menjadi tim dengan kru terbaik kenapa gitu, itu sebenarnya karena mengganti pola komunikasi dari yang laksanakan aja gitu kan, jadi komunikasi itu jadi I intend to gitu. Dan pertanyaannya adalah apakah ini, komunikasi yang kayak gini tuh bisa dilakukan di ini ya, apa, di pola-pola militer yang lain gitu kan. Nah itu gue nggak tahu ya. Cuma yang jelas kalau misalnya kita berbicara masalah si kapal Santa Fe ini, kita emang harus melihat bahwa militer tuh mohon maaf nih, memang militer tuh jago mengeksekusi. Cuma memang karena emang dididik tidak apa ya, tidak berbasis otak gitu kan, berbasis otot gitu kan. Sehingga ketika menghadapi situasi yang perlu improvisasi kayak gini, nah ya itu akan bahaya. Nah, kalau misalnya RUU TNI itu dijalankan, gue sebenarnya sangat setuju dan tidak setuju juga. Gue sangat setuju kalau posisi yang dijalankan adalah posisi yang harus patuh komando secara penuh gitu kan. Apalagi terbukti juga sekarang selama ini warga sipil memegang banyak posisi penting lebih korup daripada militer gitu kan sebenarnya ya. Nah, jadi mungkin bagus juga, cuma di satu sisi kita harus Ih, hati-hati Bang juga kalau Tovan naik emang darah tuh, misalnya kelihatan di ya gua maksudnya kalau matanya. misalnya apa, cuma harus hati-hati juga kalau emang misalkan posisi-posisi yang apa ya, posisi-posisi yang dipakai sama siapa namanya, posisi-posisi yang diisi sama militer itu adalah posisi-posisi yang memang membutuhkan kayak modelnya kapal Santa Fe ini, menurut gua hancur sih negeri ini ya gitu. Jadi kita harus hati-hati juga, kalau emang posisinya itu posisi yang emang harus patuh komando gerak cepat ya gue setuju. Di situ harus militer yang megang, karena sipil juga terbukti lebih korup dari militer kan, di seluruh dunia gitu. Cuma di satu sisi, kalau memang posisinya itu butuh improvisasi, contoh deh, kalau orang militer disuruh megang BRIN pasti hancur. Lihat aja kemarin tuh, si siapa namanya, BSSN gitu, udah berapa tahun dipegang, jangankan militer, dipegang purnawirawan berapa tahun ini BSSN hancur lebur kan. Berapa banyak data dia apa, dipegang militer justru nggak ada gunanya itu orang militer gitu kan. Yang ada malah apa, data hilang, habis itu apa, data dirampok gitu kan.
tolol kali itu dipegang militer gitu. Nah, cuma kalau untuk kasusnya kayak misalnya urusan Bulog gitu kan yang terlalu banyak mafia di bawahnya gitu, gue setuju orang sipil justru mending dilarang gitu, Bulog tuh mending militer sekalian gitu. Cuma jangan lagi tolol juga gitu, BSSN butuh banyak creativity, butuh banyak apa ya, kontra intelligence yang sifatnya itu adalah hacker ketemu hacker gitu, nggak ngerti tuh orang militer, nggak ada otaknya buat megang yang kompleks kayak gitu. Kurang lebih gitulah ya. Jadi hal kita take a grain of salt gitu kalau menurut gue sendiri kalau dibalikin ke RUU TNI dan juga ke konsep yang si Santa Fe-nya Marquez ini, orang militer tuh cocok kalau megang posisi-posisi yang emang kritikal untuk membasmi kejahatan dan korupsi dan butuh gerak cepat kayak Bulog. Cuma kalau untuk yang butuh creativity tinggi kayak BRIN atau BSSN, menurut gue mending militernya dibuang semua gitu. Bahkan yang purnawirawan menurut gue dibuang semua dari BSSN sama BRIN. Jangankan militer aktif, yang purnawirawan pun menurut gue mending dibuang gitu, karena ngerusak ya. Ya, banyak banget poinnya tadi ya. Malah sebenarnya yang cocok jadi moderator kayaknya lu nih, Mil. Tadi udah mengelaborasikan isi bukunya lebih pas ketimbang gue. Tapi tadi gue teringatkan juga itu, kan lo sebutin kalau misalnya ini cocoknya itu dalam kondisi kayak kapal Santa Fe yang ekstrim, jadi kru jadi kru kapal selam itu emang ekstrim sih ya, dan resikonya tinggi banget kalau misalnya ada keputusan yang salah, eee, maksudnya langsung nyawa tantangannya kan. Nah, justru jadi kepikir sama gua itu kalau misalnya justru kondisi seperti seperti itu naturally instinktif sebenarnya harus, membutuhkan, strong komando atau strong, top down management dong ya. Karena kalau misalnya semua Hmm. orang bisa, biarpun sebutannya pakai intent-intent itu, tapi kalau misalnya situasinya kompleks, intention satu orang sama yang lain kan bisa bertabrakan juga kan. Nah, itu kan Nah, malah kontraintuitif. Terus ya ini mungkin nih. ada Oke, lanjut. jawabannya soal kompetens ya. Justru kalau misalnya disebut kalau otaknya nggak ada otak, nggak bisa mikir krunya, yang kerjaan dengan I intend to tuh malah kacau balau kalau menurut gua. Justru sebenarnya prerequisites, persyaratannya untuk bisa punya keadaan seperti Santa Fe itu harus yang, eee, pinter, yang harus punya kemampuan berpikir analytical sendiri gitu. Justru bisa seperti itu, bisa sukses. Bukan karena dia nggak bisa bukan karena otaknya nggak mampu gitu. Kalau yang nggak mampu, yang nggak bisa mikir, dikasih keleluasan untuk memutuskan seperti apa yang dia mau, biarpun pakai niat-niat itu kayaknya nggak akan bisa deh, Meng. Iya, Kapal kayaknya selam kan? nggak akan bisa. Mmm, Cuma ya kapal iya, selam, cuma lagi-lagi gini ya, apa namanya, ini kan kapal Santa Fe saat itu kan masih exploratory gitu kan, ibaratnya masih belum benar-benar apa ya, bukan kapal yang emang udah SOP-nya tuh standar gitu kan, bisa emang SOP itu diikutin gitu. Nah, kalau emang misalnya menurut gue sih kalau emang kapal yang udah SOP-nya standar diikutin sih ya lebih bagus yang mission on command aja gitu. "Yes, yes sir, laksanakan sir," gitu kan yang udah tanpa tanpa apa ya, udah tanpa tanpa gue pengen ini gitu. Cuma kalau untuk di lingkungan-lingkungan yang exploratory sih kalau menurut gue sih ya emang bahaya banget sih gitu untuk apa, untuk make gaya misinya yang yes exploratory command gitu. tapi misinya mungkin exploratory tapi how the team atau how the crew handles atau operate the submarine itu mestinya nggak exploratory ya, nggak fleksibel ya, kapal selam gitu loh. Lebih lebih tepatnya gini sih, udah ya, coba lu bayangin kalau misalnya seluruh anggota militer disuruh jadi software engineer gitu, maksudnya ngebikin software buat militer gitu kan. Kalau kata gue sih hancur sih, maksudnya kayak, ya apa ya, itu karena emang apa ya, Ini, kerjaan yang gua highly gua kreatif gitu. gua ngeliat basic premise-nya gini dong, Masuk sih. eee, Mmm. iya, pertama, apa bedanya sih kapal selam sama kapal induk? Kompleksitas sama, salah salah sedikit meledak tuh kapal. Jadi, gue sih agak meragukan, basic premise-nya Ya lo, Mil, gitu. sama-sama beresiko, cuman kalau kapal selam itu lebih kritis, lebih kritikal lagi decision making-nya gitu. Kalau misalnya, sama semua kegiatan, semua kerjaan ada resiko yang berhubungan sama itu kan. Iya, Tapi kalau nah, di kapal satu induk terus mungkin ada dari waktu jumlah orang gini, untuk terjun ke laut gitu. Kalau misalnya kapalnya, eee,
kapalnya meledak gitu. Tapi kalau di kapal selam nggak bisa terjun ke laut, keluar dari kapal aja Ya langsung meledak dengan mati gitu. dengan kekuatan seperti itu gitu ya. Kan sama juga lo meledak lo lompat paling berapa meter jauh dari itu, dari Ya kapal. poinnya itu Ma sangat my point kompleks. sebenarnya ya, my point sebenarnya dari sisi kompleksitas sama gitu. Ini sebenarnya kebaruan dari apa yang di buku ini adalah satu, bahwa di tengah, militer yang segala sesuatunya harus, rigid, hierarchical, tiba-tiba ada orang yang bisa menjalankan itu, 180 derajat. Itu kebaruannya gitu. Isu itu, gue lihat kebaruannya. Tapi kan ada beberapa juga yang, menurut gua, agak kontras gitu ya. Tadi Emil mengangkat bahwa orang kalau gini, kalau orang ditaruh di dalam kapal selam, gue lebih yakin bahwa orang ditaruh di kapal selam itu dia punya kemampuan engineering-nya lebih tinggi dibanding ditaruh di kapal induk. Kapal induk itu begitu besarnya sehingga orang dari yang kata Emil militer tolol sampai militer, pinter pasti ada gitu. Nah kalau di kapal selam itu, gap-nya lebih lebih kecil gitu. Dan gue nggak yakin militer tolol itu ditaruh di situ walaupun gue dengar isunya kalau di Indonesia kapal Mas dikirim ke kapal selam tuh buangan gitu, Ya lorang it buangan. kalau itu Nah gua nah kan gini gini gini, jadi maksudnya di dalam kapal selam itu, orang-orangnya sebenarnya secara engineering punya logika engineering, atau mungkin karena engineering itu exact, 1 tambah 1 sama dengan 2 ditambah dengan, hierarchical dan rigidity-nya military gitu, akhirnya mengakibatkan kebodohan-kebodohan yang harus dibongkar oleh si Marque ini gitu. Nah, gue lihat kebaruannya mungkin di situ, buku ini. Walaupun sebenarnya yang dia pakai, pendekatan-pendekatan bisnis manajemen, biasa gitu. Gue nilainya kebaruannya di situ gitu. Dia bisa break 2 kombinasi yang menurut gue rigid, karena gue sama Bang Topan kan bukan orang, engineering atau bukan, exact science ya. tapi ini tuh Nah, bukan tentang engineering-nya sih Coach, atau ke enggak Emil maksudnya ini lagi kan ya. Ini gini, mengelola no, cara berpikir orang di dalam sebuah, ya. kompleksitas berupa kapal selam, di mana orang-orang yang Tadi di sana, cara berpikir engineering sama cara berpikir, militer. Militer yang, hierarchical dan rigid, engineering juga rigid, gitu loh. nah, yang gua highlight itu adalah Emil kan sampaikan kalau misalnya biasanya di militer itu kenapa komandoistis itu atau harus di drive top down itu karena biasanya ya premis Emil biarpun gua nggak sepenuhnya setuju, tentara itu nggak bisa mikir gitu, nggak apa tadi istilahnya Emil, gue takut ngulang di sini gitu. Nah, tapi kalau menurut gua yang bisa dikerjakan sama si, Pak David Marque itu hanya bisa dikerjakan kalau misalnya krunya itu kompeten, fully kompeten, punya analytical, not necessarily have an engineering minds, tapi bisa untuk challenge, bisa untuk mikir, intention yang dia kerjakannya itu tuh ada hubungannya dengan, eee kemaslahatan bersama semua di atas kapal, tujuannya apa, kalau misalnya kita nggak jadi punya take ownership in the situation and that requires some, itu harus orang yang kompeten yang ada di situ gitu, jadi nggak bisa tentaranya main-main gitu. Nah, That's, the 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 point yang gua pick up yang pengen gua counter dari yang Emil bilang tadi gitu. Unless unless krunya itu kompeten, this whole idea tentang buat semuanya empowered sama delegation, sama mikir itu, it's not gonna work. Bukan begitu ini Bang isu Tovan? Coba, atau nah nggak ya, setuju lo? Atau ada pendapat lain? Gua gua gini, dalam bayangan gua, kapal selam gua kan sempat baca buku-bukunya PK Oyong ya, Perang Pasifik terutama, Perang Pasifik Hmm. dengan Perang Dunia I, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jadi ada 4 totalnya. Dia menceritakan cukup detail setiap kisah-kisah yang dia rekam dari surat kabar, potongan-potongan surat kabar. Zaman itu kan belum ada internet. PK Oyong, terbitan Kompas.
eee, dia banyak menceritakan tentang perang laut, terutama U-boat-nya Jerman yang paling terkenal itu mematikan sekali, U-boat. Ya. U-boat, ya. Dan U-boat-nya Jerman ini walaupun hanya satu dan waktu itu Jerman secara, teritorial di darat sudah kalah, U-boat ini masih liar untuk mengejar kapal-kapal sekutu, menghabisi. Hanya satu kapal doang di akhir-akhir perang itu dia sangat-sangat efektif. PK Oyom juga menceritakan tentang apa, betapa rumitnya tuh Coach YH, apa namanya, peran-peran kru di kapal selam ketimbang kapal laut. Karena dalam bayangan gua di kapal selam itu, ya betul, tentara laut yang spesifikasinya kayak engineer dan para teknisi gitu. Itu yang gua So, gua the isi bayangkan, kompetennya itu. ya, atau gua bayangkan kayak film fiksi Star Trek gitu. Jadi ya gimana ya, komunikasinya Coach para Aha fansnya kapten. Star Wars, bukan Star Trek. Coach JH Star Trek dan Star Wars kan, Ya, wah Star kan, Wars. Star Trek Ini itu. Star Trek. Nah, jadi gue ngebayangin sebetulnya sudah ada sistem manajemen yang rigid, cuma gimana gimana kaptennya, kan kita juga disuguhkan di film itu setiap beda kapten ya beda beda style ya. Beda Ada style. yang Ya. tenang, ya beda-beda style dan para krunya pun aneh-aneh gitu, dari planet dan budaya yang berbeda. Nah, itu yang dalam bayangan gua. Nah, sekarang gua coba tanyakan ini sebenarnya ke moderator, ke Udalan yang salah satu, ya bukan salah satu ya, eee, Hmm. karena Udalan sebagai insinyur ya. Mungkin pernah Ya. kerja di lingkungan para insinyur, teknisi yang resikonya tinggi gitu, minyak gitu ya, yang resikonya Iya. tinggi sangat mungkin juga punya tradisi yang hampir sama nih kayak di kapal selam nih atau di kapal laut. Gimana tuh? Karena gue Ya, sangat-sangat gue penasaran dengan gambaran PK Oyong, yang begitu unik gitu. pastinya SOP itu sesuatu yang harus ada ya, dan harus diikutin sebagai apa, sebagai pakem, harus strict gitu. Kalau kita menyalahi SOP itu dosanya, besar sekali gitu. Maksudnya dosa dalam hal bukan dosa di agama ya. Tapi bukan berarti juga kita ngikutin atau ngerjain sesuatu itu nggak pakai mikir, karena harus pakai berpikir juga. Karena ya kalau soal, resiko sama juga kayak di kapal selam, misalnya kalau di pengeboran atau di rig itu apa-apa di situ, pressure-nya tinggi atau berhubungan sama, eksplosif, berhubungan sama radioaktif juga kadang-kadang, jadi ya sama aja sih. Nah, makanya kalau di lingkungan oil and gas itu training atau kompetensi itu sangat, eee, dijaga Penting. banget, yang ada di Mhm. dekat-dekat situ mau training atau kompetensinya soal health, safety, environment, semua itu harus terjaga ya. Nah, Iya, mirip-mirip sih sama yang di kapal selam itu ya, mhm. tapi Iya, yang, itu Karena isu gini, eee kompetensi gue yang dia punya temen pakai. ya, kerja di offshore tengah laut, minyak. Dia bukan insinyur, dia teknisi mhm, yang bersertifikat gitu. Dari ya, Kalimantan akhirnya dia berangkat ke Afrika gitu, sempat ke Rusia juga tugas. Bukan insinyur, nggak sempat kuliah S1 dia, teman SMA. Dia cerita banget bagaimana detailnya kerja di offshore itu yang ngeri ya, untung badan dia berotot dan besar gitu. Tapi anytime mmm, bisa mati, anytime bisa terjadi bener, kerusakan-kerusakan, itu yang wah dan kebetulan ada ipar gua juga seorang insinyur di bidang itu, tapi dia nggak pernah langsung di lapangan. Dia memang konseptor di kantor ya, pindah beberapa negara. Dan adik ipar gua dibanding dengan teman gua, resikonya lebih besar teman gua di lapangan gitu. ya mungkin tadi sebenarnya yang dibilang sama Coach Jaha di awal-awal ya, itu bener sih karena kalau Nggak nyesel kan gue lo lupa nanya tadi, gue? bukan, gua iya. Kalau secara garis besarnya itu SOP hierarkikal itu perlu ya. Tapi mungkin kalau menurut David, Marquez ini, eee, setiap individu atau setiap, anggota tim itu tetap harus bertanggung jawab, tetap harus punya inisiatif, tetap harus punya ownership atas apa yang terjadi untuk dirinya dan semuanya secara keseluruhan ya. Jadi ya nothing new kalau dalam hal itu sih. Mau Mmm, di organisasi manapun yang soal itu sih pasti harus terjadi. Yang justru gua jadinya terpikir itu apakah sebelum adanya
narasi dari David Marquez itu sebelumnya kapal selam Amerika itu nggak kayak gitu apakah sebelum dikaptenin sama David Marquez, eee, submarines itu di situ nggak beroperasi dengan, apa namanya, individual ownership, feeling of ownership dari anggotanya itu. Itu Ya nggak agak sih Mil, yang membingungkan, dibahas di bukunya? Emil yang baca bukunya gue pengen ini, karena gue nggak baca bukunya ya. Kan kalau misalnya nggak gitu kayaknya isinya buku Marquez ya sama aja Ya sama maksudnya kita sebenarnya udah tahu juga gitu. ya maksudnya dari bukunya ini maksudnya ya nggak ada yang baru-baru banget ya, cuma poinnya itu lebih ke intinya gini ya, buku ini tuh justru malah kayak semacam kritik terhadap militeri ya. Jadi intinya kan sebenarnya premisnya tuh gini, orang militer tuh selalu jelek kalau untuk meng-handle situasi-situasi yang memang situasi damai justru. Mereka tuh selalu buruk ya. Dan USS Santa Fe ini kan kapal yang digunakan ketika situasi sedang damai. Bukan Lebih itu kurang gitu maksud sih. gue Jadi Mil. kan waktu situasi sedang damai, exploratory heeh, Maksud gue, gimana? kan kontras yang dibawa sama David Marquez itu adalah pas dia datang, itu dia merubah gayanya dengan sekarang semua orang harus punya ownership atas segala sesuatu. Bisa untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan inisiatif sendiri, direfleksikan dengan semua harus kasih intention-nya itu kan yang apa, share Iya, intention-nya heeh, apa, I intend to. Menurut gua itu hanya bisa terjadi di environment, di lingkungan di mana semua orang tuh punya threshold atau kita bisa anggap tuh, kompetensinya reliable lah untuk mengambil keputusan. Karena ada juga orang yang kalau misalnya dikasih iya. ownership atas sesuatu, tapi dia nggak kita belum bisa rely, ke dia, ya kita malah jadi salah untuk ngasih, eee, apa namanya, authority itu ownership itu ke orang tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah sebelum masanya Marquez ini, US Navy itu especially submarines fleet-nya di US itu beroperasi dengan model yang ya sudah semuanya itu top down approach, nggak ada yang pakai mikir gitu. Atau semuanya itu sebenarnya nggak kompeten sebelumnya. Kelihatannya sebenarnya sih lebih ini sih ya, budayanya aja ya. Jadi memang budayanya itu jelek gitu sebelumnya ya, untuk meng-handle situasi kayak gini. Cuma ya lagi-lagi But it's not kalau ditanya karena ini apakah ada yang jadinya baru, dong. Kalau ini kan Mil, sebenarnya biasa coba iya. deh aja, Mil. semua Jadi juga memang tahu bukan Mil, gitu. Mil, coba deh, heeh, gue mau cross check tentang competence yang dimaksud oleh si Marquez ini apa sih? Soalnya kalau gue lihat gitu ya misalnya, part 3 tentang competence itu dia ada satu chapter sendiri tentang technical knowledge gitu. Padahal kan gini, maksudnya di sebuah wahana yang highly technical, orang masuk situ kan sudah sangat technical. Dan si Marque itu bukan orang pertama yang memimpin, artinya sebagian besar kru di situ sudah experience, secara technical. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan competence oleh Marque itu apa sih, Mil? ya jadi kompetensi itu adalah orang itu tuh mau ini ya, orang tuh bisa 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 menganalisis situasi lebih dulu sebelum jadi nggak nunggu perintah lah intinya ya. Sebenarnya sih itu aja. Jadi maksudnya definisi kompetensi yang dimaksud sama Mark itu adalah, selama ini tuh kan orang-orang Navy itu ya memang harus nunggu perintah baru bergerak. Nah, jadi di sini nih sedangkan di dalam situasi yang exploratory kayak gitu, bukan situasi perang ya, kalau perang ya jelas caranya Mark ini jelek kalau dipakai dalam perang ya, udah pasti mati lah itu semua timnya ya. Cuma maksudnya kalau dalam situasi yang exploratory gitu, bagaimana caranya ketika dalam situasi exploratory, yang sebenarnya udah pasti dalam situasi kayak gitu tuh minim perintah dari atasan, cuma mereka tuh masing-masing tuh bisa, bisa merintah dirinya sendiri dan nyari inisiatif gitu kan. Jadi lebih kurangnya gitu sih, intinya situasi ini bukan situasi pertama, sebelumnya itu tuh juga udah banyak situasi yang kayak begini ya, di militer ya. Cuma maksudnya kenapa menurut gua sih, kenapa situasi kayak Marquez ini tuh jadi dibahas dan kelihatannya jadi fenomenal di sejarah, simply karena dibikin jadi buku sih. Menurut gua ada ratusan lagi Mmm. kasus kayak gini, cuma nggak dibikin jadi buku aja sebenarnya ya. Iya, makanya gue Setuju jadi gue itu. makin makin ter-highlight itu, Iya. bukan karena Marquez itu apply gayanya ini, terus Santa Fe jadi
berubah 180 derajat kan. Ada yang Apa lucu ya. Bukan, mungkin dia maksudnya mengerjakan sesuatu tapi bukan. bukan dalam hal mendelegasikan semua punya ownership itu ya. Maksudnya Iya, tuh cuma kalau gua misalnya kita lihat ya, inti kan mhm, mhm, ya maksudnya jadinya gua enggak, meragukan kalau iya. misalnya berubahnya Santa Fe dari jelek jadi bagus itu karena, urusan apa, merubah followers jadi leaders itu. Karena itu kan spektrum ya, gua nggak yakin kalau sebelumnya semuanya itu, jadi followers aja gitu. Karena kan kapal selam itu, apapun itu pasti orang mau nggak disuruh pun punya interest supaya dia nggak mati kan. Jadi apapun yang dia kerjakan sehari-hari di Iya, kapal itu pasti dia nggak kerjakan, secara nggak hati-hati karena kalau nggak dia bisa mati gitu. Jadi dia udah punya interest iya, sendiri jadi ya. intinya buku ini tuh menurut gue ya, buku ini relevan dan Marque ini bagus. Cuma gue cukup yakin Marque ini hanya satu dari ratusan kasus serupa yang kebetulan aja dijadiin buku dan bestseller gitu, kalau itu ya. Cuma Kenapa ya jadi tanpa kita bestseller sih? Apa poin ya yang kenapa jadi bestseller, dianggap eee, terang? ya ini ya mungkin ya karena buku apa, eee gue juga bingung ya kalau misalnya ditanya jadi bestseller ya, maksudnya kan kemungkinannya itu banyak banget ya. Yang jelas kan, pertama nih ya, sesuatu yang laku dijual itu kan sesuatu yang punya kontradiktori. Jadi, oh ini di lingkungan militer cuma bisa diubah menjadi yang awalnya penuh komando, terus lingkungannya jadi, penuh inisiatif gitu kan. Nah terus, si Marquez ini sendiri, dia tuh gaya penulisannya kan kalau dibaca tuh gayanya tuh kayak gaya apa ya, dia tuh nulis buku dengan sudut pandang orang pertama. Jadi kesannya tuh kayak membaca novel dan beneran kayak berada di kapal selam ini gitu. Jadi kok yang baca tuh kayak beneran berasa di kisahnya. Nah yang terus berikutnya adalah ya, buku ini banyak dibahas juga sama praktisi bisnis ya, udah maksudnya kan sering juga masuk Forbes sama Harvard Business Review gitu kan. Jadi memang apa ya, ya menurut gua sih ini banyak faktor ya yang ngebikin jadi bestseller, namun prasyarat pertamanya dia sudah memenuhi gitu. Segala sesuatu yang bestseller tuh harus punya kontradiktori gitu kan. Kayak ya sesuatu yang kayak ibaratnya bukan kasus mainstream lah gitu. Dan dia udah punya, yaitu lingkungan militer bisa diubah menjadi lingkungan yang, saling apa ya, highly feedback gitu kan. Jadi kayak lingkungan industri. Nah menurutku ini kontradiktori itu yang membuat ini punya potensi jadi bestseller. Plus ditulis gaya pertamanya tuh gaya market itu, nggak kayak buku deskriptif. Dia menuliskan kayak buku storytelling orang pertama gitu sih. Tapi pertanyaan gua Mil, biarpun nanti gua belum baca ya, tapi kalau misalnya semua dikasih empower untuk punya, niat itu, apa nggak ada keputusan yang bertolak belakang yang akhirnya harus diputuskan sama market sendiri? Ya kalau misalnya kayak gitu gue nggak tahu ya, cuma kita bisa ngambil dari kasus lain yang di luar dunia militer. Kan intinya gini, sekarang ini kan yang bisa dibilang itu kan, kalau di dunia militer ada kasus kayak market. Nah, kalau di dunia bisnis sekarang ini kan kayaknya kebanyakan orang sepakat bahwa gaya manajemen terbaik itu kan gaya manajemennya Elon Musk atau Bezos ya sebelum dia pensiun sebagai CEO Amazon kan. Itu kan gaya manajemen terbaik di bisnis gitu. Nah, itu kenapa? Ini kan kontradiktori lagi gitu, karena di bisnis itu kan gayanya kan semua orang boleh ngomong, semua orang boleh ngasih ide, kalau ada komando boleh di-challenge gitu ya. Nah, sedangkan kalau Bezos atau Elon Musk gitu kan, dia tuh kayak pendekatannya kayak militer, kalau dia ngasih komando nggak boleh di-challenge, namun dia itu jatuhnya kayak jenderal gitu tuh. Dia tuh juga turun hands on ke lapangan langsung kan, dua-duanya ngelihat langsung kan. Nah, Tapi mungkin ada itu bedanya sih, kalau menurut gua sih sedikit, ada bedanya, maksudnya cuma antara kita kalau Bezos put in the sama context artinya Musk. iya, artinya kan gini, apa, sesuatu yang menjadi kisah atau story gitu, yang diturunkan itu enak gitu, itu harus memiliki kontradiktori. Kisah market di militer memiliki kontradiktori karena gaya komunikasi dia kayak CEO bisnis gitu. Nah, sedangkan di dunia CEO bisnis yang gayanya itu sangat men-challenge satu sama lain itu dan diperbolehkan, justru gaya yang benar-benar total otoriter kayak modelnya si Bezos atau si Elon Musk gitu, atau Steve Jobs gitu kan, itu justru malah menjadi storytelling yang memang bisa diwariskan gitu ya, karena memang itu tidak biasa dan sukses. Ada juga yang melakukan modelnya kayak Bezos, Elon Musk, atau Steve Jobs, cuma gagal. Itu sebenarnya gue yakin jauh lebih banyak gitu ya sebenarnya. Gaya Tapi military ada authoritarian tuh banyak. tapi ada bedanya Mil, nggak bisa dilihat dalam analogi seperti itu lurus-lurus aja. Jeff Bezos atau Elon Musk kalau bikin keputusan, taruhlah kalau misalnya keputusannya salah, yang hilang itu duit,
atau investasi, dan most likely apapun keputusannya itu bisa di-reverse, bisa dibalikin. Tapi kalau misalnya di militer, secara umum ya, keputusan di militer, keputusan di kapal selam itu, kalau udah bikin keputusan, terus ternyata salah, yang hilang tuh bisa jadi bukan duit, bukan investasi, yang hilang itu satu kru-krunya, kapalnya, senyawa orang kan. The approach yang dikerjakan sama Marque itu yang kalau misalnya dia anggap benar-benar bisa itu semua dikasih kebebasan itu malah jadi tanda tanya sama gua. Kalau Elon Musk, kalau Jeff Bezos atau businessman in general, keputusan yang diambil yang separah-parahnya yang kehilangan itu duit, jadi bangkrut atau apa kan. Tapi kalau di Iya. dalam konteks militer kan enggak. Iya, cuma maksud gue gini loh, apa artinya, poinnya itu kan orang-orang kayak Marque ini, menurut gue banyak juga orang kayak Marque ini di militer dan gagal, terus dipecat gitu kan, atau emang mati gitu ya. Cuma ya menurut gue, ya Marque ini hidup ya, mungkin ya ada faktor luck juga gitu. Cuma menurut gue ya kalau orang-orang di militer yang pakai kayak gaya kayak Marque menurut gue ya mampus sih gitu. Sama kayak kalau kebanyakan orang tuh pakai gaya yang tidak saling challenge di bisnis kayak Elon Musk atau Bezos, unless you are a fucking genius gitu ya. Ya bisnis lu bubar sih sebenarnya ya, ketika lu tidak Iya, menerima feedback dari kanan gue kiri mau atas nambahin bawah gitu. sedikit ini, tulisannya PK Oyong, gue baru inget juga, tadi gua ini, eee, salah satu yang PK Oyong lihat di tradisi komunikasi komando, hierarki Jerman dengan sekutu, perbedaan yang paling signifikan adalah komunikasi di Amerika itu komunikasinya terlalu, demokratis, sorry. Artinya fleksibilitas, para perwira bawah untuk berkomunikasi menolak atau ada jeda untuk mendiskusikan sebuah keputusan, itu membuat ketika Amerika menduduki Eropa, dia banyak kerugian besar, kapal-kapalnya hancur. Dan waktu itu Jerman sudah mau kalah, dikeroyok banyak negara, Rusia, Inggris, Perancis, dan beberapa negara-negara sekutu lainnya. Sampai jenderal di Jerman itu bilang, "Kok kalian ngepung kami butuh waktu cukup lama sampai 1 bulan dan kalian babak belur, sedangkan kami, kalau modelnya kayak gini, kami bisa melakukan ini dalam waktu 3 hari, bukan 30 hari," gitu. Nah, ini kan artinya ada satu ini gini, gua ngelihat di buku ini, karena tadi, operasi Santa Fe ini di waktu damai, belum tentu juga metode ini berhasil di waktu perang, gitu loh. Harus diuji dulu dong. Kalau dia berhasil, memang di sini Itu ada poinnya dituliskan Emil dia kan? sempat kenapa? Itu poinnya Emil juga gitu barusan. Iya, walaupun di sini ada operasi-operasi sempat ke apa namanya, Teluk Hormuz dan lain-lain gitu ya. Eee, tapi kan tidak betul-betul dalam kondisi perang yang kritis seperti Perang Dunia Kedua gitu, atau perang apa namanya, perang Teluk zamannya Kuwait. Tapi Bang Tovan, biarpun di Amerika dengan value cultural democratic itu kalau di militernya sih tetap, komando rules ya, apa yang dibilang sama atasan, Pret. komandan, itu tetap harus dikerjakan tanpa pakai, berdebat sih, biarpun itu di Amerika. Iya, Gua tapi mau bilang lebih Pet, fleksibel ketimbang di Jerman itu poinnya. ini ya gua, apa namanya, gua nggak usah nyebut nama lah, jadi waktu gua dulu di Amerika, gua kenal sama sekarang udah jadi perwira gitu dan dia mantunya salah satu jenderal terkenal lah di sini. Anyway, dia cerita waktu kalau tiap pelatihan perang sama tentara Amerika manja, ngeyelan terus sama ini, Betul. sama sama, komandan-komandannya gitu. Jadi, pernah pelatihan perang di, apa namanya, di Indonesia pada musim hujan, mereka nggak mau, hujan katanya. Nah ini pengakuan dari, temen gue yang sekarang jadi perwira militer dan mantunya salah satu jenderal terkenal di sinilah gitu. Eee, kalau 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 perang sama latihan perang sama tentara Amerika, mereka, bete gitu. Hujan aja nggak mau gitu. Latihan perang Ya, loh. pertanyaan gue gini deh, dari Perang Dunia I sampai
sampai sekarang perang Amerika mana sih yang menang, yang mereka betul-betul, tangguh gitu sebagai tentara? Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tuh hancur Amerika, udah datangnya telat, mereka babak belur dari kamikaze menyerang pertama kali memprovokasi, sampai ke ekspansi sebulan terakhir ke Jerman, mereka ikutan sebagai leader dari sekutu, babak belur itu, Amerika paling babak belur, Iya, ketimbang negara sekutu babak lainnya. belur, tapi siapa yang menang? Iya, maksudnya, kalau kita ngomongin strategi, kita kan berbicara strategi dalam militernya sendiri, yang menang jelas Amerika, tapi yang babak belur siapa gitu? Kalau yang menang aja babak belur, apalagi yang nggak menang? Ya. Nah, sekarang kita ini kan ke strategi mereka, siapa yang paling efektif di antara Amerika, Rusia, Jerman, dan negara sekutu lainnya? In terms of military Strategi. tactic, Iya. kalau sekarang sih bilang Amerika masih paling efektif dalam soal itu ya. Perang Irak, perang Afghanistan, Amerika kerugian besar, apalagi Vietnam Rugi ya. secara iya, war tiap perang tuh pasti ada cost-nya. Entar dulu. Tadi Coach Yah bilang kalau misalnya tentara Amerika, gua nggak bela Amerika ya. Tentara Amerika kalau kena ada hujan dia nggak mau perang ya. Kalau Latihan perang, anekdotal ya nggak bisa dijadiin contoh lah. latihan Militer perang, coba, kalau latihan. orang sipil disuruh pergi ke Mosul, pergi nggak dia? Gua disuruh ke Mosul ini dekat dari sini, gua nggak pergi. Tapi kalau misalnya unsurnya sifatnya dalam militer, kan nggak ada cerita nggak boleh pergi ke Mosul gitu. Gue udah deket nih ke Mosul misalnya, karena gue udah di selatan kan, gue orang Enggak, sipil bukan gitu. begitu konteksnya udah. Konteksnya adalah sesama militer, kalau udah kan bukan militer. Jadi kalau Relatif kita ke militer bandingkan, lain gitu. ya begitu Ya. perbandingannya. Ya itu mungkin ya sifatnya secara, ya gue nggak tahu lah gimana cara membandingkannya. Emang ada kita Karena bisa gini, membandingkan itu kan? gua membaca beberapa buku mengenai Perang Dunia I dan Perang Dunia II terutama ya, terutama terus Perang Korea Selatan, Korea Utara, dan Perang, Vietnam. Semua yang bahkan ini penulisnya orang Amerika sendiri, melihat, eee, tentara Amerikanya itu manja seperti yang tadi Coach Yahya bilang. Termasuk PK Ouyong juga menggambarkan dalam tulisannya itu jelas sekali beberapa kali, beberapa bab, tentara Amerika itu manja, di angkatan darat, angkatan laut gitu, dan mereka tidak Ya, unggul di angkatan udara, yang jauh tabah dengan itu jarak. cuma ada di film. Hanya ada di film, betul. Dan gue pernah juga diskusi sama ini ya, Pengamat apa, militer semua bercerita begitu. pengamat budaya gitu, apa namanya, kita kita bisa ngelihat bahwa tentara Amerika tuh jago cuma ada di film, dan itu sebenarnya bagian dari Tapi propaganda. manja Ya, itu apakah membuat dia jadi nggak patuh sama komando? Lah, itu apa namanya, latihan perang, Memang mereka lu nggak latihan patuh. perang. Ini hal baru buat gua kalau ada anggapan ada bagian dari militer satu negara itu yang karena perbedaan kulturnya di satu tempat militernya itu bisa nggak patuh sama komandannya. Justru sebenarnya pembeda distinguishing character dari military style sama civilian style itu kalau misalnya di sipil itu semua bisa diomongin gitu. Di militer nggak bisa diomongin kan. Ya mungkin kalau misalnya ada anggapan manja tentara dari Amerika atau tentara dari negara maju. Tapi menurut gue itu nggak ada hubungannya sama, eee, apa namanya, kepatuhan ke instruksi komando kan, ya. Kalau kepatuhan nggak sih ada, gue yakin sama mhm, kepatuhan di militer sama. manapun, Justru tapi kan poin kita komunikasinya sebenarnya, berbeda. well, poinnya kan dalam konteks, Santa Fe, Gini, Turn Your Ship Around itu kayak sedikit menggambarkan, Mmm, kalau dulu sebelum ada narasinya si David Marquez ya, itu semuanya dituntut untuk patuh aja dan patuhnya itu membuat semuanya itu punya tendensi untuk ngikut aja apa kata bosnya. Kalau nggak dibilang sama bosnya nggak dikerjain. David Marquez comes up with something yang most likely itu menggambarkan kalau, "Hey, nggak perlu untuk saya suruh, tapi ambil aja ownership atas aktivitas atau kegiatan yang akan dikerjakan," gitu. mmm. A little bit
sedikit seperti itu kan, Gus Emil yang udah baca. Nah, but in a way, menurut gua, komponen itu tuh sudah ada juga dari siapapun sebelumnya, cuman spektrumnya aja yang berbeda. Dan in a way juga, gua punya keyakinan, dalam konteks militer nggak mungkin semuanya itu, bersandar ke, ownership dari orang prajurit yang di bawahnya dia. Interest itu berbenturan, kepentingan berbenturan, ide inisiatif pun berbenturan, intention pun berbenturan. Ujungnya yang diambil keputusan kenapa ada komandan ya, komando, keputusannya David Marke karena dia jadi komandannya kan. Nah, taking that idea further, itu membuat narasi kalau misalnya ada perubahan sebelum David Marke, itu semuanya karena disuruh terlalu komandois banget, itu kapalnya jadi jelek. Pas ada David Marque, semua dikasih kebebasan, semuanya jadi Santa Fe langsung berubah 180 derajat jadi bagus. Itu gue meragukan jadinya karena pembicaraan kita di sini nih. Hmm. It's not. I mean, it is sangat jelas sekali dalam militer itu semua itu harus patuh ya. Bahkan dalam konteks kepemimpinan David Marque di kapal selamnya itu, gue yakin pasti tingkat kepatuhan itu juga sebelumnya, setinggi pemimpin yang sebelumnya bukan? Gus Emil It tadi has nothing to do dia with manja apa nggak manja ini kan? Ya, sebenarnya kalau dia ngomongin kayak gitu, nggak perlu sekompleks itu sih. Sebenarnya buku ini kan kayak lebih mengajarkan pola komunikasi apa ya. Kadang kita membutuhkan pola komunikasi yang bahasanya itu bisa maverick, enigma, atau outliers ya. Di dalam satu community untuk memang mengubah sesuatu yang memang kayak kesannya itu udah hopeless gitu sih kalau gue lihat ya. Karena kan USS Santa Fe ini kan memang kapal ya balik lagi USS Santa Fe ini adalah kapal yang hopeless. Diterapkan dengan pola komunikasi yang sama selama bertahun-tahun nggak ada perubahan. Akhirnya kan diterapkan pola komunikasi baru yang nyeleneh sekalian. Yang which is itu sebenarnya gambling karena kalau emang misalkan gagal, ya gagal, kalau emang bisa berhasil, berhasil. Cuma at least ketika diterapkan pola yang baru, tidaknya ada perubahan, either perubahan jadi makin hancur atau perubahan ke apa ya, jadi beneran membaik gitu. But at least status quo is no more gitu kan. Jadi kalau gue sih ngeliatnya sebenarnya ini bisa disimpelkan jadi kayak segala sesuatu yang status quo tuh kadang emang perlu diberi trigger perubahan aja gitu. Masalah berubah jadi lebih baik atau lebih buruk, setengahnya status quo-nya lepas dulu itu sih. Kayak gue malah lebih melihatnya lebih sesimpel itu sih si Mark Twain ini ya. Jadi dia simply adalah orang yang disuruh untuk mengubah status quo di Santa Fe dan Ya kayaknya kalau itu sebenarnya bisa konteksnya pola berlaku untuk segala macam komunikasi hal sih. atau komunikasi sebagai Mhm, manajer ya mungkin, gue bisa terima lah, ya masuk akal lah. Tapi ini iya, bukan dalam konteks yang konseptual seperti, oh komandois terus agak dirubah sedikit, eee, unsur apa, ya. militeristik komandonya dikurangin jadi orang bisa ngambil inisiatif. Tapi Coach, lu mau ngomong apa Coach? Kayaknya lu punya tanggapan atas yang barusan. ya, enggak, tadi gue sempat nanya ChatGPT, emang apa sih syaratnya untuk jadi kru di, kapal itu gitu. Ternyata, salah satu syaratnya highly competence in math, physics, nuclear. Di samping, masalah ini ya, masalah, eee, kemiliteran gitu ya, badannya harus sehat dan segala macam. Tapi itu loh math, physics, sama nuklir. Nah, gue pikir, ini, apa namanya, akhirnya gue mikirnya ada ambigu, antara kritiknya dia tentang competence ini, gitu. Ya itu, satu, dia, apa sih yang dikritik apa sih, sistem atau orangnya gitu? Competence atau Sistem. inisiatifnya? Nah, jadi enggak, tapi, akhirnya gue tanya lagi, emang, ada nggak sih, ambiguitas ini kan ambigu nih, ada, contoh cariin dong dari buku contoh ambigunya gitu, dikeluarin nih, contoh ambigunya. Jadi, dia banyak memang mengkritik sistemnya gitu, tapi, eee, apa namanya, dia bilang bahwa, eee, basisnya itu adalah, orang-orang yang kalau ChatGPT bilangnya basically krunya tolol gitu. Gitu aja nggak bisa. Nah,
Gue ngelihatnya begini, dari sisi kebaruannya menurut gue masih, pada pendapat gue ya gitu bahwa satu yang dipecah apa bukan dihancurkan oleh Marquez adalah satu, rigidity, yang militaristik itu ya. Terus kedua, rigidity karena engineer itu pikirannya, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Yang ketiga, apa namanya, rigidity akibat dari, pembiasaan leader-leader sebelumnya. Di-break sama dia dengan beberapa simple rules gitu. Misalnya I intend to dan lain-lain. Tapi tadi menurut gua, Gus Emil itu mengangkat satu poin yang menurut gue cukup menarik mengapa ini jadi sesuatu yang sangat, luar biasa. Yaitu ini adalah konteks pada apa namanya, bukan, chaotic perang gitu, tapi pada, konsep, damai. Dan kita dari tadi juga akhirnya Bang Tovan juga cerita dari buku-buku PK Oyong yang, mengatakan pada konteks perang ya, it's really a different story. Jadi, apa namanya, buku ini ada ambiguity. Gue setuju bahwa buku ini, menghancurkan, eee, tatanan, pola kepemimpinan, di militer, tapi, ternyata ambiguity-nya banyak ya ketika gue tanya, "Sebenarnya sebenarnya apa kebutuhannya untuk Kalau jadi gitu kru di sana?" boleh nggak gue simpulkan sedikit? Jadi sebenarnya kalau misalnya dalam situasi damai, bolehlah kita agak sedikit demokratis, bolehlah agak sedikit menstimulus inisiatif, bolehlah challenge each other. Tapi kalau situasi perang harus tegak lurus, apa kata pemimpin, apa kata komando. Gua Yang bakal tanya keras, nih, pemimpin yang keras. buat tanya sama Kan anarko-sosiologis ya. Kalau misalnya sekarang itu dalam konteks negara, konteks dunia, tahulah kondisi dunia sekarang seperti apa, mungkin bisa dibilang dalam kondisi seakan-akan perang. menuju ke tempat Sedang perang yang atau tidak menuju perang? bagus. Nah, apakah ini sebenarnya case-nya di mana ada tendensi atau approach untuk supaya membuat kerangka supaya kita itu dalam model sekarang satu komando dulu. Karena kan perang nih, bukan damai. So, this is an excuse, this is a justification of An excuse whatever untuk is melegalisasi apa tuh whatever kira-kira? is ongoing here. Because we are not baik-baik aja. Kita nggak baik-baik aja. Kalau nggak baik-baik aja, jangan dulu challenge each other the way seperti yang masa-masa bisa eksplorasi kemana aja gitu-gitu. Iya, iya. Teng teng. Bang Tovan, Sebelumnya saya singkat dulu disclaimer Bang dulu Tovan, kepada singkat dulu teman-teman Bang yang Tovan. nonton ini, di masa depan teman dari sebelah kanan dan sebelah kiri, saya hanya analisis saja. Ya, setuju tadi yang udah Alan bilang. Indonesia Oh, dengan jadi Amerika setuju ya. dong sama RUU TNI. Ya, Sikat. teman-teman dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi gini, kita lihat, Langsung gua grogi. gua lihat ini ya. Sekarang Indonesia oleh Prabowo, Amerika oleh Trump. Karakteristiknya hampir sama, pemilihnya hampir sama. Tapi gua tarik ke Perang Dunia Kedua. Itu benar-benar perang ya. Di situ memang perang militer, ya perang dagang juga kan. Perang Dunia Kedua itu perang dagang juga, perang ideologi juga. Ada fasisme, ada kapitalisme, ada sosialisme komunis gitu ya. Ya, yang gamblang ya, yang direct ya. Ya, Terus nggak iya, usah iya. di soft-soft. Nah, di Inggris pemimpinnya pada Perang Dunia Kedua ditukar ke Churchill yang keras banget orangnya, Eh, keras banget, Winston Churchill, Winston Churchill. Di Amerika Truman dan sebelumnya apa, Roosevelt ya? Roosevelt ya. Ya, keras banget juga dua-duanya, sama-sama keras. Nah, jelas kalau di Rusia kan waktu itu siapa, temannya Siapa? pemimpin Stalin Rusia bukan itu, ya? Stalin ya, Stalin. Stalin. Ya, Stalin udah jelas dia pun paling keras di kelompoknya yang akhirnya menjadi pemimpin tertinggi Rusia, menggeser kawannya si Trotsky dan kawan-kawan lainnya.
pemimpin Oh, yang paling Trotsky ya terkenal itu. Ya, 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 ya. dia konseptornya justru, betul-betul yang mengikuti cara berpikirnya Lenin dan Karl Marx, bukan Stalin. Stalin mah, sebetulnya lebih ke fasis itu, murid tapi fasis. Nah, jelas di Jerman, di kelompok-kelompok apa, fasisme itu ya Hitler, terus siapa, Franco ya? Franco itu Spanyol ya, eee, Itali siapa? Yang suka naik Mussolini. kuda, Mussolini? Mussolini gitu. Di Jepang dipimpin oleh kelompok militernya, bukan oleh kaisarnya. Gua Ya lupa artinya dalam Yamato masa atau perang siapa. militer semua. Apa Iya, di militaristic negara style aja fasis semua semuanya. militer, semua latar belakang militer negara fasis. Nah, tapi negara sipil, negara demokrasi yang non militer, itu dipimpin oleh sipil yang keras juga siap perang gitu. Ya mungkin sama kayak Trump ya. Eee, jadi Deja memang vu. iya gitu, itu yang gue bayangkan, aduh ini benar-benar kita siap perang dunia ketiga gitu. Keempat. Ketiga. Iya, Perang itu dunia aja sih, keempat stop itu sampai nggak situ. pakai senjata nuklir atau AI, Coach. Perang dunia keempat pakai batu lagi Iya. katanya. Bisa jadi, ngeri ya, Terus distopia. gimana? Maksudnya jadi menurut lu the way things are being pushed dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang itu sebetulnya masuk akal, justifiable, not my opinion. Gue Mmm, cuman nanyain menurut anarkososiologis kita, ya ini sesuatu yang justifiable dan eh, oke gitu. based on fear, setelah kita kena Covid, masyarakat yang mendukung Trump dan Prabowo itu rata-rata ketakutan dengan apa yang terjadi sekarang dan ke depannya gitu. Dan karena based on fear, akhirnya muncul pemimpin-pemimpin yang tidak takut gitu. Dan gue kemarin sempat lihat Karina Supeli menyatakan ini argumennya berdasarkan post facto gitu. Artinya gue ngelihatnya begini, di kepemimpinan Jokowi itu kan ketika profesional disuruh begini nggak jalan, disuruh dong jenderal LBP untuk untuk ini itu dan segala macam, dan reportnya LBP selalu berhasil gitu. Nah, sehingga ini semacam kayak mengerucut gitu. Nih kayaknya profesional pada bego-bego semua nih. Jadi di militer ada Emil versi militer. Kalau di sini kan tadi Emil bilang militer tolol-tolol gitu. Nah, ada Emil versi militer yang bilang nih profesional bego-bego nih, gitu aja kagak bisa gitu. Nah, jadi akhirnya itu jadiin post factum untuk bahwa kayaknya harus kembali lahir gitu dui fungsi ABRI. Gitu. Kita Aduh tembak ngeri ke gua. Gus Emil aja lah. Ini ada gue bilang ada Gus Emil di sisi militer yang bilang kita nih profesional bego-bego gitu. Sebentar, post factum itu artinya apa Ya, sih, Coach? gua Maksudnya gimana sih? Gue Artinya belum nangkep. artinya gini, ada fakta-fakta yang sebenarnya dijadiin eh, dasar eh Semua pendapat itu kan sorry. post factum. eh em, gue coba bantu deh Bang Tovan yang ini yang gue tiba-tiba lost my words ya. Gua nggak tahu, versinya Ibu Karina Supeli ya? Iya, jadi dia bilang itu post factum, bahwa ada kejadian-kejadian yang mendukung itu sehingga dijadiin, artinya kita harus bikin ini gitu, bukan seharusnya, aduh gue tiba-tiba lupa, ini argumennya Bu Karina Supeli ya, Ya eee, kan memang pada dasarnya pengambilan keputusan seperti itu kan. Kita coba ini satu opsi, terus kalau nggak jalan ya kita modifikasi, kita rubah keputusannya. Kan berdasarkan post factum semuanya itu bukan? bentar gue coba cek dulu Nggak ya, tahu konteksnya, gua nggak ngerti. Iya konteksnya nggak paham. Mil, shoot Mil. Kalau Bang Tovan bilang tuh ya sekarang tuh ada memang case-nya, ada basis untuk memahami kenapa ini tuh justifiable dan I think Basis eh, ketakutan. ah, kan iya, Emil yang maksudnya paling basis muda, ketakutan tuh Gus Emil yang paling muda di ya sini, maksudnya kita menerima nggak kita untuk masuk ke era seperti itu lagi?
Ya, maksudnya memang kita sekarang masuk ke dalam era ketidakpastian dan maksudnya sekarang tuh memang maksudnya gini ya, tren itu di seluruh dunia itu yang memang sekarang itu trennya apa ya, kepemimpinan militer tuh kembali dibutuhkan, bahkan di tataran sipil. Cuma kalau gue sih ngelihatnya RUU TNI ini terlalu nanggung gitu dan ada benernya gitu. Kita udah Buset membuktikan kayak bahwa gini aja dipimpin udah protes lagi-lagi orang. ya, Memang maunya seperti apa? bukan, maksud gua gini loh, apa, kita harus membuktikan, sejarah membuktikan, dunia ketika dipimpin sipil tuh lebih korup daripada ketika dipimpin militer ya. Karena kalau pas Masa sih? dipimpin sipil gitu iya itu benar, maksudnya itu lebih korup gitu. Kenapa? Karena kalau Itu militer ada yang korup tuh empirical bosnya doang evidence-nya nggak gitu. sih? Ya ada, lihat aja jumlah korupsi di Indonesia sekarang gitu kan. Kalau dulu kan yang korup kan semua kroni-kroninya Soeharto, kalau sekarang kan semua ikutan korup gitu. Kalau dulu yang lain nggak berani korup gitu kan. Nah, Itu cuma balik lagi bukannya gini, efek memang sipil tuh banyak dari nggak kompeten. otonomi? Mmm, oke, go ahead. Ya enggak, cuma poin gue tuh lebih gini sih, kita kita kerucut apa, kita lokalisasi dulu tadi mengenai si LBP ya. Eee, Kalau gue sih ngelihatnya sekarang kemarin itu pas zaman Jokowi kan kenapa LBP itu bisa menyelesaikan segala macam kasus, sebenarnya kan LBP itu diminta tolong untuk apa ya, kasus-kasus yang jadi status quo gitu kan. Dia diminta untuk, nabrak gitu kan, nabrak status quo dan memperbaiki itu gitu. Nah, yang dilakukan LBP sebetulnya juga banyak gagalnya loh gitu, cuma yang memang kelihatan banyak berhasil kenapa? Karena dia status quo-nya itu berubah gitu, either tambah hancur atau emang sebenarnya ya jadi membaik gitu. Jadi, kalau gue sih ngeliatnya itu irrelevan ya gitu kan, sipil banyak yang goblok, militer banyak yang goblok gitu kan. Cuma lagi-lagi ya memang kalau emang orang itu kompeten baik militer atau sipil, sama-sama jalan. Nah sekarang konteksnya kalau misalnya kita duwe fungsi ABRI atau misalnya RUU TNI, menurut gue ya lagi-lagi kalau memang misalnya kasusnya itu adalah kasus-kasus di mana emang harus memberantas kekonyolan ya, Indonesia kan yang konyol tuh sekarang tuh adalah masalah komoditi, logistik, distribusi, ya apapun yang berhubungan sama supply chain kan kita ngaco ya sekarang ya. Menurut gue emang Mhm. perlu orang-orang kayak militer sih yang untuk apa, yang benerin kayak gitu ya. Nah, cuma kalau untuk hal-hal yang lagi-lagi, kalau menurut gua untuk tempat-tempat yang emang butuh memang pengembangan, menurut gua di bidang-bidang kayak Bappenas, di bidang-bidang kayak BRIN, kayak BSSN, jangankan militer aktif, menurut gua purnawirawan pun harus dilarang di sana gitu. Karena ngaco gitu. Jadi emang kembali lagi pada tempatnya. Nah, cuma kalau solusinya, kalau gua sih ngelihatnya ya, dengan dunia kayak tidak pasti kayak sekarang, solusinya menurut gua nih bukannya ABRI dimasukin ke ranah militer, menurut gue justru orang sipil megang posisi militer, menurut gue lebih penting. Dengan cara apa? Oh, Seluruh Gimana bangsa Profesor ini caranya? Juwono diwajibkan wajib Sudarsono. militer. Profesor Hah? Menteri Juwono Pertahanan Apa? Sudarsono. itu Menteri Pertahanan Iya. tuh bukan militer, itu Iya posisi sipil Menteri Pertahanan. Justru Menteri Pertahanan tuh simbol dari supremasi sipil. Kalau di eee, kalau menterinya orang sipil. iya, nggak cuma maksud gue tuh lebih ke sini aja sih, apa, menurut gue sih solusinya sih kalau sekarang ya, kayaknya orang sipil tuh semuanya mendingan diwajibin militer. Lihat aja hasilnya gitu kan, kayak Swiss, apa, coba deh lihat hasilnya kayak yang wajib militer siapa aja sih di dunia ini yang wajib militer ya, Korea. kita ambil sampel Korea aja deh, Selatan. Isra Singapura. Korea Utara, Singapura. Korea Utara Selatan, Singapura gitu kan, Swiss, Swedia, Finland gitu kan. Coba aja kita lihat Sorry, ngambil sampelnya gitu kan di Singapura Swiss, militer, gaya kepemimpinannya Singapura wajib militer. militer Wajib Wajib wajib. militer. wajib militer oh, Wajib. wajib dan militer 2 iya, tahun. tapi leadership style-nya militeristik bukan kan? Bukan, Emil bilang Enggak, Otoriter tapi. negara seharusnya otoriter. negara menjalankan wajib militer. Oh, kalau itu Iya, ya? maksud gua sebenarnya solusinya gitu. Maksud gua kalau emang misalnya tujuannya kita itu adalah untuk apa ya, meningkatkan ketahanan negara, solusinya adalah semua harus harus pernah menjalankan wajib militer 2 tahun gitu. Kenapa? Karena itu tadi gitu, ya walaupun, costly, cuma kalau kata gue sih in the long run tuh jauh lebih efektif, efisien. Zaman Nabi kan juga sebenarnya kan nggak ada militer, semua warganya emang bisa jadi apa ya, bisa angkat senjata jadi militia gitu kan. Mmm, Nah Swiss juga gitu, Swiss itu adalah negara yang nggak punya militer loh. Cuma semua semua orang di Swiss, jadi ini gue juga baru tahu sih, temen gue tuh belum lama ke Swiss terus dia cerita, "Mil tahu nggak, semua orang di Swiss itu, hampir semua cowok cewek, di tas atau di kantong itu ada pistol loh." Wow, gua mikir mmm, nyaris semua ada pistol yang udah dewasa ya, yang udah dewasa tuh nyaris semua ada pistol. Mungkin dari 100 masa tuh sih, Bil? 97-nya ada pistol. Beneran gitu, itu teman gua cerita dan gua cek pun juga, oh iya ternyata Swiss itu tuh rasio orang megang pistol tuh hampir semua dan mereka pernah wajib militer. Jadi kalau emang misalnya mereka ada ancaman negara atau apa, mereka tuh bahkan tanpa ada militer yang kayak ada jenderalnya atau apa, mereka tinggal ambil pistol aja warganya dari kantong gitu kan. Ya, itu kan menurut gue jauh lebih efektif, efisien. Jadi apa,
Ya bahkan kalau kayak gitu kan mereka nggak usah ngeluarin budget pertahanan atau TNI kan, kenapa? Karena semua warganya udah punya pistol gitu, begitu ada ancaman mereka udah bisa ngelindungin diri sendiri gitu ya. Dan pistol itu beda sama di Amerika. Amerika kan nggak ada wajib militer, mereka pakai pistol asal-asalan buat nembak orang yang mereka kesel kan. Di Swiss nggak pernah ada kasus orang asal ditembak gitu ya. Padahal hampir Iya, nggak semua pernah megang dengar gue. Oh, pistol oke, gitu. good point. Ya, good Betul, point. betul, betul. Iya, artinya kalau kata gue sih justru sebenarnya posisi gue sekarang adalah harusnya bukan dui fungsi Tapi kenapa ABRI di yang lebih negara diterapkan. ini Hmm, tapi kenapa di negara ya. ini orang yang pegang pistol sudah dilatih, kemiliteran, kepolisian, dan lain-lain, masih ada anomali apa di Swiss? Nggak nembakin orang? Iya, ya itu susah juga gitu. Maksudnya kan kalau itu kan karena dia merasa punya power lebih gitu. Kalau di Swiss kan ketika semuanya punya, mereka tahu gitu kalau mereka itu asal tembak, yang lain tembak balik gitu kan. Kalau di sini kan, gue punya power nih, gue tembak, orang nggak bakal nembak balik gue gitu. Maksudnya kan sesimpel itu Asik. aja gitu kan. Jadi menurut gue sekarang sebenarnya kalau emang mau fair, kita tuh bukan dui fungsi ABRI. Menurut gue kita harusnya dui fungsi sipil. Posisi jenderal-jenderal tuh boleh dipegang sipil harusnya gitu kan. Menurut gue ya gitu. Jadi ya menurut gue kita masih belum Gimana mencapai caranya supremasi ya? sipil sampai jenderal-jenderal Iya. tuh boleh dipegang sipil. Ya kalau misalnya semua wajib militer semua pernah dilatih gitu kan, maksudnya semua bisa punya leadership. Kayak teman-teman di Korea kan yang orang-orang Korea kan mereka tuh kalau misalnya sampai ada perang, mereka itu kan masing-masing orang tuh udah punya fungsinya di Korea atau di Singapura. Gue megang artileri, gue megang logistik, gue megang apa, gue megang strategi gitu. Mereka tuh udah punya gitu. Jadi once mereka mau perang gitu. Jadi semua orang tuh di Korea itu ya yang gue tahu di Korsel tuh walaupun mereka tuh misalnya CEO apa, cuma mereka tuh masing-masing punya pangkat militer loh, Ya kalau misalnya punya mereka pangkat punya militer pangkat, walaupun berarti mereka ada di dalam organisasi militer. Kan bisa betul mereka ada di Tituler dalam bisa tituler. organisasi dibedakan, militer. kita pun kalau dituntut, misalnya dalam kondisi kritis pun, kalau berantem, perang ya kita ikut kan, tapi bukan berarti kita Ikut, ada di punya organisasi pangkat militer kan. enggak. Nggak, Terus kalau Enggak, cuma misal kalau di gua gini, jadi negara-negara jenderal di angkatan darat gitu, tanpa mengikuti urusan atau, eee, tanpa masuk ke organisasi di angkatan darat, ya sebagai orang sipil ya gimana caranya bisa ya enggak me-manage bisa, kerjaan gua di angkatan darat gitu. Jadi enggak, di tentu fungsi enggak akan sipil bisa. nih enggak, Ya itu saya Korea apa, Selatan itu di fungsi sipil, Korea Selatan di fungsi sipil, warga sipilnya punya pangkat militer jenderalnya orang semuanya, cuma sipil? memang tidak. Enggak, jenderalnya bukan orang sipil, jenderalnya orang militer. Maksudnya yang cuma cuma kan sipilnya punya pangkat militer, sehingga ketika memang posisi militer tuh nggak ada yang bisa menghandle itu, orang sipil bisa dipanggil, "Lu tolong handle posisi jabatan ini," gitu. Dia minimal Lah, Itu kalau di berpangkat kan ini, situ kan di posisi sini juga jabatan ini, gitu. sama, Mil. Ada posisi itu. cadangan kan, Komando cadangan kan, Posisi reservis komisaris. Lu cadangan. yang kan begitu. kenal, masa Heeh. nggak Tapi kenal dia sama letkol tituler? Iya level tapi tituler Om itu, cuma Deddy, kan maksudnya kalau itu kan iya, dia kan nggak melewati proses wajib militer, dia kan, apa ya, maksudnya kan diangkat titel gitu Enggak, ya, kalau tituler expert kan. Maksudnya kalau dipanggil karena keekspertannya terus dikasih pangkat, ya di sini juga ada gitu. Tapi baru satu kasusnya, yaitu iya, si letkol tituler itu gitu. ya Laksamana Soekardi juga sih dulu ya, dari ITB kan dia ya. Cuma jadi tapi Laksamana gitu, Dikasih ini maksud gua gue. mau balikin ke yang tadi komentar tentang Pak Luhut terus terasosiasi sama militer. Menurut gua fungsi itu bukan cuman Pak Luhut aja yang sukses menjalankan. Maksud gua kadang-kadang kalau perusahaan atau organisasi itu, kalau ada momen-momen di mana gua tuh kadang-kadang karena saking rumitnya masalah yang dihadapi, kadang gua ngomong sama anggota tim gua atau siapa tuh, yang seakan-akan ya, gua mau paraphrase saja ya, saking mumetnya, gua bilang itu kayak di sini juga, "I don't care how you're gonna do it, but just fucking do it." Males aja kan gua untuk tahu, untuk paham alasan atau gimana cara ngerjainnya. Mungkin ada sedikit, perasaan di kepala gua, "Just fucking do it, but don't tell me how. Just get the shit done." Nah itu kan kayak fungsi-fungsi yang memang enak dimiliki oleh pemimpin kalau punya orang-orang yang punya mental, kemauan atau kemampuan untuk, just fucking do it man. Terkesan agak males buat kita untuk cari high ground, cari posisi atau cari solusi atau cari cara yang nggak terrefleksikan dari just fucking do it itu. Tapi reality wise, that's good to have dan sometimes it's necessary to have ya. Bukan begitu Bang Tovan?
Aduh, tiba-tiba Gue nanya ngaku gue nih. aja nih, kadang-kadang Heeh. gue begitu gitu. Ada telepon dari lapangan itu, oke lah udah capek ya. I don't care how you gonna do it, just fucking do it. Musti diangkat nih, Hah? letkol tituler Alan Perdana. Gua nggak berarti gua setuju sama itu, kan batasannya susah untuk dilihat ya. Dan yang pasti ada semacam kepercayaan gua, orang yang gua bilang itu nggak ngerjain kerjaan-kerjaan, nggak menyentuh hal-hal yang kriminal atau yang di luar batas-batas moral atau apa gitu ya. Cuman kan kita kan nggak pernah tahu kan, kadang-kadang kita mengerjakan itu karena udah males aja gitu, karena udah ya sangat rumit banget tuh, give me a break gitu. Lepasin gua dari sedikit pengetahuan atau tanggung jawab tentang ini, just fucking do it ya. That's, something that nice to have kalau gitu, that is nice to have, no? Kan begitu? Bukan gua menjustifikasi lagi nih. Nah Kalau itu, Muhammad begitu gitu. ya itu, dui fungsi Ah, civilian. ngurus negara itu gue yakin itu 100 kali lipat, mungkin 1000 kali 1000 kali lebih 1000 kali lipat lebih rumit daripada urusan gua ngurus orang di satu lapangan kan. Gua bisa tuh dalam beberapa kali dalam sebulan bilang, "Man, fuck it man, just fucking do it, let me know when it's done," gitu. Apalagi Ad orang ada benang merah yang sama secara fisik antara Jokowi dengan SBY ketika masuk periode kedua. Yang gue perhatiin adalah kantung matanya itu membengkak. Mmm, itu karena saking wah, nggak bisa tidur atau saking stres gitu? Nggak Saking tahu gue, stresnya? antara stres tapi didoping gitu ya supaya tetap sehat, tetap bugar, tapi kantung mata mereka berdua di periode kedua membengkak gitu. Dan Tapi SBY rasanya ketika udah kita semua di sini percaya kalau kerjaan presiden tuh berat kan? Stres berat tingkat berat tinggi berat. kan? Stres Bahkan tingkat tinggi. sosiolog Anthony Giddens itu bilang kekuasaan presiden itu lebih daripada raja. Negara itu lebih rumit daripada kerajaan. Artinya apa? Setiap divisi jadi menteri atau jadi apalagi jadi presiden karena kekuasaannya lebih besar daripada, raja, itu lebih capek jatuhnya. Ilusi itu yang bilang jadi presiden tuh enak kan? It's just an Iya, illusion. iya iya. eh, tapi barusan Bang Tovan bilang, bahwa periode pertama 2 presiden ini santai-santai aja, periode kedua matanya bengkak. Ya periode kedua itu udah, efek dari periode pertama kali Coach. Iya. Wah enggak, mungkin juga periode kedua ini mereka, sibuk mikirin bagaimana bisa periode ketiga gitu. Tapi tadi Emil yang Lah angkat iya, enggak tentang ini fungsi-fungsi gua yang kayak gini ya, dari zaman SBY lah. SBY itu 2013, dia ngeluarin apa coba? Dia ngeluarin, kalau gua nggak salah ada 5, 5 jurus pamungkas yang supaya, merayu masyarakat bilang, "Oh ini, SBY bagus." Salah satunya Kurnas. Kurnas itu, gue dulu waktu itu, timnya Profesor Yohanes Surya untuk apa, kasih masukan, tentang Kurnas itu gitu. Nah, pada saat itu gue tahu bahwa Kurnas belum siap untuk diluncurkan, tapi diluncurin sama SBY. Dan lo perlu tahu bahwa SBY adalah presiden dengan 3 kurikulum, gitu. Jadi itu salah satunya ya yang dikeluarin sama SBY. Dia ada 5 keputusan semacam itu, ya. Jadi dia emang, pada periode kedua tuh berpikir keras gimana caranya ada periode ketiga. Tapi periode ketiganya mungkin bukan dia, cuma ada yang dia pikirin adalah Partai Demokrat tetap berkuasa di periode ketiga gitu. Nah, yang ini aja yang agak out of the box gitu, yang Mmm. berikutnya. Periode ketiganya adalah seperti kurang lebih begitu. tapi, lo apa, you guys nih nggak mengadres apa, yang gua angkat tadi kadang-kadang fungsi yang Gus Emil bilang itu, fungsi yang dijalankan sama orang-orang kepercayaan spesial seperti, ya yang Gus Emil bilang itu memang kadang-kadang justifiable. Dan itu bukan karena militeristiknya mungkin sebenarnya, bukan karena karakter militernya itu, yang, ya just get it done, I don't care how you gonna do it, or just
fucking do it. Gimana, Mil? Hmm. Itu boleh nggak sih, Mil? Ya, I don't care how you gonna do it, just do it. Ya pada dasarnya kan emang kayak gitu ya, cuma ya militer gitu sih. Dan nggak tahu nih, ini gue kemarin waktu itu di sindikat ya, gue pernah nge-share kan. Eee, ini gue sedikit melenceng ya dari poin bahasan. Pada tahu nggak sih kalau emang misalkan even Harvard Business School itu sepertiga lulusannya MBA Harvard itu pengangguran dalam setahun. Hmm. Ya, satu itu. Nah, Ah, terus baru di tahu satu gue. sisi Hmm. di satu sisi, lulusan Akmil di seluruh dunia, itu tuh setelah mereka itu dari Akmil, mmm, ketika mereka pensiun atau mereka berhenti dari posisi militer, mereka itu 98% pekerjaan mereka itu adalah di bidang manajerial. Jadi setelah pensiun atau setelah udah nggak mau megang posisi militer, mereka tuh bekerja di bidang manajerial. Nah, artinya apa? Sebetulnya kalau gue sih ngelihatnya di sini ya, dui fungsi TNI itu sebenarnya bukan hal yang jelek kalau memang militernya itu bukan militer aktif. Jadi kalau berhenti dulu, gue setuju posisi-posisi penting di negara ini dipegang purnawirawan atau militer pensiun. Cuma kalau militer aktif gue nggak terlalu setuju ya gitu kan, karena jadinya konflik of interest ya. Juga kenapa? Karena kalau gue sih ngelihatnya even di seluruh dunia pun ya, jadi ya Akademi West Point itu menghasilkan manajer yang lebih banyak dan kita lihat juga kan, TNI-TNI di negara kita sama MBA ITB lah gitu ya, mana sih yang lebih banyak jadi pebisnis sukses gitu kan? Orang militer kan sebetulnya. Atau jadi manajer bagus ya. Gue Lihat aja setuju Luhut sih. kemarin keren banget gitu kan jadi manajer negara ya. Iya, iya, Karena iya. maksud gue gini, apa namanya, ada pola pendidikan militer yang kayak yang udah Alan bilang tadi, yang I don't care how you gonna do it, just fucking do it. Artinya kan dia Ya, akan dia mencoba punya membreakdown extreme itu, ownership atas mencari step by atas step-nya apa yang gitu kan. disuruh gitu. Sekali Mhm. disuruh, Iya dan apa ya, kalau gua nggak akan berhenti sampai gua mati dulu nih. Tercapai dulu, kalau nggak iya gua mati dulu artinya gitu. kan gitu kan ya, apa namanya, iya prinsip dasar manajemen itu kan sebenarnya the art of getting things done kan sebetulnya ya, dan Hmm. masuk militer itu kan sepanjang hidupnya itu kan adalah diajarkan apa ya, you have a mission, just apa ya, just finish the mission lah gitu ya, I don't care how Hmm. you are gonna do it gitu. Artinya kan itu kan kayak pendidikan manajemen sepanjang ini ya, sepanjang di Oh, akademi, menurut sepanjang gua mereka ini berkarir Mil, gitu. itu bukan pendidikan manajemen. Jadi gini, ada 2 hal yang berbeda. Sekolah bisnis itu, apa Ya. namanya, nggak ngajarin, executions ya, Hmm. sehingga dampaknya Baru seperti tahu itu. gue. Terus Sih. sementara militer ini kalau dari ini, lo the whole life, lo cuma didoktrin supaya execute. Iya, iya, iya. Nah, jadi, eee, apalah lo mau pakai teori apa nggak Ya peduli itu gua, get pokoknya shit done kan. iya, just Ya. execute, the missions. Fail atau succeed, just, goddamn execute it gitu loh. Nah sementara kalau di bisnis ya, itu, di sekolah bisnis, ya kita diajarinnya ya teori lah gitu. Eee, ya sekarang-sekarang aja mulai diajarin apa, diajarin bikin ya kayak kalau gua nggak salah denger, Anthony Tan sama Nadiem Makarim tuh dulu satu kelas di Harvard Business Business School, sama-sama mereka bikin project-nya dia satu grup ya, bikin project tentang ride hailing, pulang sekolah, yang satu bikin di Indonesia, yang satu bikin di Malaysia gitu. Jadi satu Gojek, satu jadi Grab. Hmm. Tapi itu ide dari, apa, project waktu mereka sama-sama di Harvard Business School. Nah, gua nggak tahu seberapa baru atau seberapa lama hal ini berlangsung ya di business school. Soalnya kalau zaman gue dulu, sekolah, business school itu kan cuma cuma case study case study case study gitu. Mmm, Nggak, mungkin baru maksud gua business school itu, kalau di bisnis itu, business school juga ya, yang nggak ada di militer itu, yang lebih maju daripada militer militer itu soal inovasinya, how to solve problems-nya kan, how to, eee, innovate out of well, the problems. Kalau misalnya di kalau dilihat militer dari itu, buku ini nggak ada inovasi sama sekali, kalau kritiknya si, Marque ini orang pinter-pinter nggak ada inovasinya sama sekali, gua nggak ngomong ke poin gitu. itu, Coach.
Kalau militer itu out innovate problems-nya itu nggak terlalu kentara, tapi mencapai sesuatu tuh asal dibilang aja kejar sampai mati gitu. Nah, mungkin fasenya beda-beda gitu. Misalnya orang kalau lihat, ride hailing bisnis itu ya mungkin itu lebih pasnya itu untuk bisnismen, orang keluaran bisnis school untuk melihat itu atau mengembangkan itu untuk bikin startup itu. Karena kan creating problems out of nowhere gitu. Kalau militer mungkin nggak bisa, nggak dalam posisi untuk punya banyak inisiatif untuk punya ide-ide seperti itu gitu. Orang bisnis lah di situ, orang bisnis school. Tapi kalau udah jadi organisasinya, udah jadi barangnya itu, nah, untuk bisa, dengan resources yang ada mencapai sesuatu, itu kayak yang diajarin dengan mission based accomplishment itu ya, gua kok shit, ini kok episode ini jadi kayak whitewashing justify kalau misalnya militer oke ya, unexpected. Gue tadi berpikirnya kita bakal lebih Eee, enggak kritisi ya soal itu, enggak ujung-ujungnya sih, malah jadi enggak. Enggak whitewashing lah, ya. kita Gua cukup cukup terima gua gini, enggak Sorry ya berimbang teman-teman kiri gue. ya berimbang dan lagi-lagi itu tadi, This is ya unplanned. intinya adalah Gue berpikir tadi kita kan intinya banyak mengkritik. ya unplanned unplanned, cuma maksud gue gini, gue mengutamakan bahwa militer itu is not that important in the country ya. Kalau semua warga It's not what? sipilnya dididik secara militer, wajib militer, is not that important in the country, bila warga sipilnya semua diberikan pendidikan militer. Artinya menurut gua yang harus didemokratisasi itu adalah pendidikan militer, kegiatan militernya, kewajiban melakukan pengabdian militernya untuk negara gitu ya. Maksud gua poinnya tuh di sana gitu. Karena memang ya ilmu-ilmu kemiliteran tuh berguna dan bermanfaat gitu. Dan gua lagi-lagi ini, gua nggak setuju kalau memang militer aktif memegang posisi sipil yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Cuma kalau menurut gua ketika ada orang militer yang sudah berhenti dari posisinya dibandingkan dengan orang sipil yang kira-kira seumuran, memegang satu posisi manajerial, most likely yang militer berhenti ini bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik. Cuma kalau Gua militer nggak aktif setuju. menurut gua, fucking no gitu. Gua Gimana tadinya coba, setuju Coach? sama lo, tapi gue jadi nggak setuju nih, Mil. Karena lo sedang Berubah-ubah menjustifikasi, lah. bukan enggak, gua akhirnya jadi nggak satu hal gitu. Karena ini sedang menjustifikasi lahirnya 20 sekolah unggulan ala militer seperti Tarnus. Hmm. Gitu. Padahal sebenarnya, apa namanya, Hmm. menurut gua, keseimbangan antara dua hal itu oke lah. Gue tadi setuju dengan ide ini, tapi akhirnya lama-lama, oh kalau dari pendidikan, kalau kita akan membuat seluruh penduduk sipil itu, belajar diinstitutionalize-kan, eee, pendidikan militer gitu. Nah, kita udah ada kepanduan. Kita, apa namanya, apakah nanti, dulu PPKN atau PMP zaman zaman gua dulu, itu mau dirubah jadi, lebih banyak konten kemiliterannya gitu. Terus akhirnya gue pikir, "Wah, why not bikin sekaligus aja sekolah." Nah, akhirnya kan lahir, itu udah lahir, Tarnus gitu. Kan kalau menurut gue, prinsip sekolah unggulan itu, kita harus lihat dulu sebenarnya rencana negara kita tuh apa, mau membangun Iya, keunggulan apa. Itu yang, harusnya dibuat gitu loh, iya, setuju. eee Beberapa bukan orang mikirnya rencana-rencana mulu, ada master ya, plan pengembangan, apa Mhm, gitu, ya RPJMN MP3EI gitu. segala macam tuh. Terus, mhm. apa, kan udah Enggak, banyak itu dari dulu RPJMN kita rencana rencana bukan. rencana rencana Gini, dulu. gue baca RPJMN ya. RPJMN menurut gue, apa namanya, bagus, detail, concise, tapi concise gitu ya. Dibandingin GBHN. GBHN itu, kurang concise. Kita perlu sebenarnya kayak dulu garis besar haluan negara, nanti turun. RPJMN ini sayangnya itu, apa, begitu turun ke operasionalnya tuh gue nggak lihat. Padahal RPJMN itu, cukup, concise untuk So menggambarkan that's bagaimana. why coach, that's why sekali lagi gua nggak mau menambahkan ini jadi whitewashing-nya militaristic approach ya. That is why sekarang itu waktunya untuk execute. Karena harus ini, that's why itu yang
apa yang terjadi sekarang tuh mungkin dasarnya itu gitu. Rancangan-rancangan, kegiatan, master plan atau apa itu udah kebanyakan, tapi nggak gua lihat mukanya Bang Tovan nih kayak Ketahuan. apa, gemes gitu. Tapi Bang Tovan, kayaknya gua harus kasih nih, gua entar lagi berbuka tapi Oke. I'm not feeling fair tanpa ngasih space yang banyak seberapa maunya ke Bang Tovan untuk mengurangi whitewashing kita. Unplanned, Enggak, lu gua nggak aja yang pro ke situ. whitewashing. Oke, Tapi kalau lo ada berapa lihat poin nih? pembicaraan Karena kita terakhir ya. dari tadi, ini whitewashing kita. Karena dari tadi ya, apa Ya. namanya, ada beberapa poin. Pertama gini, oke, kita kasih kesempatan untuk otoriter bangkit kembali di Indonesia, militer bangkit kembali di Indonesia, karena kondisinya darurat di dunia ya, gitu. Tapi Kak, apakah ini menjamin semuanya akan disiplin, akan membuat satu sistem yang rigid dan apa namanya, super komando gitu ya, seperti Orde Baru? Nggak, tentu saja. Ketakutannya adalah korupsi besar-besaran dengan sistem otoriter dan militeristik. Itu terjadi di beberapa negara militeristik. Salah satunya tadi Mussolini. Kegagalan Mussolini adalah dia tidak bisa memberantas korupsi di negara, tidak seperti Jerman atau Jepang. Fasisme, Fasisme, ya tiga-tiganya fasisme, oligarki. tapi Mussolini berbeda. Dia gagal secara manajerial di Oke. negaranya. Oke. Excuse gua adalah, dulu gue pernah ditanya oleh salah satu teman-teman, jabatan mereka tidak tinggi, paling tinggi adalah kapten, di TNI AD itu tepatnya ya. Waktu itu gue baru balik kuliah nih, baru balik ke Indonesia nih, pulang kuliah S2 gue, waktu itu gue sangat kanan ya, belum belum itu dalam sosiologi yang sangat kiri. Bang, menurut Abang gimana nih, perihal, tentara kita di apa, instrumen pertahanan? Ya, menurut gua nggak setuju, karena gini, sektor keamanan harusnya tidak sepenuhnya dimiliki oleh polisi, gitu. Harusnya teman-teman tentara juga masuk. Tetapi, secara kemampuan, sektor keamanan ini luas loh. Gua bilang ke mereka, abang juga ya, karena mereka manggil abang, gua juga manggil di tradisi di tentara tuh manggil abang juga. Nah, masalahnya institusi Abang siap nggak kalau mengambil sektor keamanan? Karena secara teoritis, kebetulan gue belajar Barry Buzan, bapaknya teori keamanan nasional dan internasional. Keamanan tuh banyak banget, budaya, sosial, politik, ekonomi, termasuk cyber, eh dan individu. Biasanya 5 ini. Kalau dikasih budget kan siap aja, Mbak. Ya, gue berharap tadinya institusi tentaranya yang diperkuat, diperbesar. Mereka dilatih di semua sektor keamanan, berbagai macam bidang keamanan, budaya, sosial, dan lain-lain tadi yang gue sebut. Termasuk yang udah jalan kan Komsos, komunikasi sosial, tentara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara juga udah mulai masuk. Tapi angkatan darat porsinya lebih besar. Seperti ABRI masuk desa lah Komsos itu. Nah, di cyber juga harusnya mereka bisa berdaya, dan sudah ada sekolah cyber kan di tentara, sudah ada badan cyber juga di tentara, gitu. Jadi tidak perlu masuk ke sipil loh, gitu. Apakah bisa di sipil nanti bisa mereka bisa efektif bekerja? Belum tentu, karena teman-teman gua di kementerian udah ngeluh, gua mah blak-blakan aja nih walaupun direkam ya. Teman-teman gua di kementerian, ASN sipil udah ngeluh, pimpinan mereka eselon 2, eselon 1 gua kurang tahu ada atau enggak. Itu dari basisnya polisi, udah banyak kan sebelum Covid itu sudah banyak pejabat-pejabat polisi Yes. masuk, dititipkan oleh Mabes, mereka abuse of power-nya luar biasa di internal. Dan cipta kondisi, gaya-gaya gesek-menggesek itu luar biasa gitu. Kita sebagai warga negara pasti tidak terasa kan efeknya bagaimana. Tetapi mereka di dalam, mereka betul-betul tabrakan, hajar-hajaran, sampai menggeser pejabat-pejabat ASN lainnya yang sipil ke lembaga-lembaga yang serupa, yang sifat lembaganya itu buangan gitu. Jadi gue ngebayangin, gue ini agak overthinking nih, udah Alan mungkin merhatiin Instagram gue ya. Gue agak overthinking, banyak aspek yang gue pikirkan. Gue tidak berpikir kiri saja, tetapi berpikir model kanan. Atau jangan-jangan ini sebagai taktiknya Prabowo untuk melawan hegemoninya polisi di internal
kementerian-kementerian sipil gitu. Oh iya, Jadi itu polisi kayaknya emang dilawan ada oleh itu. tentara gitu, dimasukin gitu. Atau jangan-jangan memang seperti yang viral, tentara dimasukkan ke sipil karena mereka tidak punya pekerjaan di lembaga militernya. Bisa Sudah jadi menunggu kan? kedua-duanya berapa benar kan? Iya, tapi kalau ya mereka sampai tidak punya pekerjaan itu bahaya bagi Prabowo. Bisa-bisa dikudeta. Dikudeta militer itu juga bukan sesuatu yang aneh di dunia ini gitu. Nah ini kemungkinan-kemungkinan sangat-sangat besar gitu. Jadi kalau gua ngelihat, ya udahlah gua pasrah aja dengan segala macam kemungkinan-kemungkinan ya. Kalau kita pakai cara berpikirnya siapa, multiverse-nya ala Marvel tuh kemungkinan-kemungkinan itu menjadi hal apa, menjadi hal yang unik lah. Itu Unik aja, ya. Bang Tovan, Coach. ide lo Udah. menarik ya menurut gua bahwa ada banyak dimensi dari keamanan dan militer itu perlu menyiapkan diri untuk menjadi ahli di berbagai dimensi itu tanpa harus masuk ke sipil tuh menarik banget ya. Menurut gua itu keren. Tapi apa namanya ketika apa namanya tadi yang lo bilang bahwa jangan-jangan Prabowo memasukkan itu ke dalam sipil itu ingin meng-counter hegemoni Polisi. kepolisian yang menurut gua itu nggak tahu ya well mungkin ada benarnya tapi gua ngeri kalau itu karena nggak begitu aja polisi dan militer tuh udah berapa kali tembak-tembakan gitu antar antar ini ya antar mereka. Udah harus berbuka di Irak. Jadi kayaknya gua harus berhenti paling 1-2 menit lagi nih. Kalau Ada yang Emil disensor masih ada nggak yang ntar? mau nanti kita taruh di Riverside nanti dicek ya, Bang Topan. Oke. Sebelum di-publish kalau ada yang mau lu sensor. Tapi menurut gua sih dari tadi yang diomongin nggak ada yang terlalu ekstrim sih. Iya, aman sih. Eh boleh nggak gua break dulu nih, gua mau berbuka puasa nih. Di break Ya. tapi habis itu dilanjut gitu maksudnya? Enggak, maksudnya udah selesai gitu di Halo. sini, kita lanjut lagi next book. Oh, ya. Mil, oke nggak Mil? Ya, Gua udah ayolah kalau kayak sampai gitu. Yang jelas bangunin gua si Emil tadi lagi, heeh, bangunin Gus iya, Emil. yang Hah? jelas ini sih apa, gua sangat mendukung kalau Indonesia ini mengimplementasikan kebijakan wajib militer gitu ya. Maksudnya kayak karena contoh-contohnya negara yang wajib militer, ekonominya Buset, maju, pertahanannya kuat, ya. gua udah Nggak ada yang jelek balance gitu tadi yang sama wajib Bang militer. Tovan, terakhir Emil balikin lagi ke sana. Ya Susah nih. biar apa, Ya wis deh. biar pendengar di Dan masa dui depan fungsi bingung sipil, gitu Mil. kan. Gua setuju Iya, kita gua wajib mendukung militer dui fungsi supaya sipil. nanti kaum revolusionernya lahir dari pelatihan militer gitu. Iya, Mantap. gitu. Jadi Che, jadi Che. supaya Siapa? Che Guevara. makin bingung dan tidak ada Siapa ini yang fansnya kesimpulan Che? nih, makanya ya. Supaya makin bingung dan gak ada kesimpulan nih, udah. Jadi gitu tadi gue sampaikan ulang ya. Gue mendukung. Siap, Gus. Iya, Oke. Oke lah. iya, Thanks ya. Aduh. Gua iya. makasih banget nih Oke. udah ada hari ini. Live long Pengobat and kangen super prosper. nih May the gua. force be with you. Oke. Iya. Oke, thank you Gus Emil, Bang Tovan, Coach Jaha. Bye everyone. Bye. Bye. Bye.